go, make my body go. Take our bodies higher and higher. Bab 781, Kekuatan Air, Menyerap. Penterjemah, Atlas Studios. Editor, Atlas Studios. Mata Chen Chong bersinar dengan sinar tajam saat dia melanjutkan. Sedangkan bagi kita tidak bertingkah egois murni. Apa tujuan dalam diri kita menempatkan hidup kita di garis setiap kali dalam perang untuk merebut surga? Jangan bilang itu hanya untuk kami sendiri. Kami melakukan ini untuk semua umat manusia. Untuk semua nyawa tak berdosa di dunia ini. Untuk poin ini saja, kita memiliki hati nurani yang bersih. Petik 2. Suara Chen Chong berhenti sejenak, tetapi naik kembali dengan semangat baru, seolah-olah dia lebih menekankan kata-katanya untuk meyakinkan dirinya sendiri. Semua upaya kita adalah demi rakyat jelata. Untuk kemanusiaan, kita tidak perlu malu. Tidak peduli apa tindakan yang kami ambil, itu semua adalah tindakan yang perlu. Siapapun yang menentang kita, apakah mereka ras yang aneh, binatang Tian Fasuan, atau siapapun, mereka semua jahat dan jahat. Petik 2. Sebelum dia selesai berbicara, Chen Chong sudah mengambil mangkuk anggur dan mengangkatnya ke bibir. Dengan suara berdeguk keras, dia menghabiskan seluruh mangkuk anggur dengan satu napas. Membantingnya dengan mengancam, dia melanjutkan. Kami tidak pernah melakukan sesuatu yang egois, hati nurani kita jelas. Petik 2. Alih-alih mencoba meyakinkan Leng Tong, kata-kata ini lebih tepatnya meyakinkan dirinya sendiri. Dan dia berhasil. Mangkuk itu hancur berkeping-keping, berdentang keras di tanah. Gua itu benar-benar sunyi, memungkinkan suaranya bergema dengan cerah. Alangkah bagusnya, hati nurani kita. Hahaha. Leng Tong tertawa dengan cara yang aneh. Dia mengulurkan tangan, mencari mangkuk untuk memegang anggurnya, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada yang tersisa. Dengan mendengus dingin, dia mengambil tong anggur baru, merobek segelnya dan menertawakannya dengan marah. Anggur hijau pucat membanjiri mulutnya dan mengalir ke sisi mulutnya dengan bebas. Napasnya bertambah kasar, dan dengan tabrakan hebat, tong anggur menabrak tanah. 50 jin anggur, benar-benar menghilang ke perutnya. Tubuh lurus awalnya Leng Tong bergoyang 2 kali, dan ia jatuh ke tanah. Matanya tertutup rapat, dan dia bergumam terus-menerus. Petik 2. Alangkah baiknya, nurani kita jelas. Dia duduk diam di tanah, sementara 2 aliran air mata mengalir di wajahnya. Setelah itu, dia membenamkan kepalanya di lutut dan melolong getir. Seorang ahli alam Sein sebenarnya menangis keras di depan orang lain. Keyakinan yang dia miliki sepanjang hidupnya, ide-idenya yang lama dihargai tentang keadilan, dan tujuan yang telah lama didirikan, tak tergoyahkan, dan teguh semua telah dihancurkan sepenuhnya hari ini oleh frase tunggal ini, hati nurani kita jelas. Pada saat ini, Leng Tong, murid iblis murid yang tinggi, telah dikalahkan oleh 4 kata tak tahu malu itu. Untuk sesaat, 4 lainnya tidak mengatakan sepatah kata pun. Di dalam ruang batu, hanya ada suara tangisan Leng Tong yang tak terkendali, menyebabkan hati semua orang yang mendengarnya mengencang dan hidung mereka terasa masam. Suara orang menangis adalah sesuatu yang mungkin tidak pernah berhenti sejak awal dunia. Namun, tangisan seorang Sein secara tak terduga begitu menyayat hati. Leng Tong adalah orang yang berkeliling setiap hari dengan wajah dingin, melakukan hal-hal dengan cara yang tegas dan bersih. Dari awal tahun hingga akhir, seseorang tidak akan bisa menangkapnya berbicara lebih dari 1 atau 2 kalimat secara total. Orang seperti itu tidak hanya mengangkat suaranya dengan keberatan hari ini, dia bahkan berpartisipasi dalam debat sengit secara pribadi, akhirnya berakhir di lantai dan menangis dengan putus asa. Karena dia menemukan bahwa kepercayaan yang selalu dipegang teguhnya sungguh menggelikan. Teman-teman yang dikenalnya selama berabad-abad sebenarnya semuanya berkhotbah secara langsung dengan nilai-nilainya, dengan kejam menghancurkannya. Yang disebut keadilan itu tidak lain adalah penutup untuk mempertahankan kekuasaan. Yang disebut hati nurani itu tidak lain adalah penyangkalan yang dipaksakan. Yang disebut menjaga dunia tidak lain adalah alasan untuk keserakahan kekuasaan dan ketenaran mereka. Tidak disangka dia memegang alasan-alasan murahan ini sepanjang hidupnya. Menganggap mereka sebagai aturan emas. Pada akhirnya, ternyata semua itu bohong. Dia telah dimanfaatkan. Setelah waktu yang lama, Saking Liu mendesah ringan dan terhibur. Kakak Leng. Sungguh, kamu adalah orang yang jujur pada dirimu sendiri. Aku kalah dengan kamu dalam hal ini. Petik 2. Cechong juga terlihat agak bersemangat, dan janggutnya bergetar ringan ketika dia berkata, baik atau buruk, benar atau salah, apa gunanya berdebat tentang semua ini sekarang? Pertempuran hebat ada di tangan kita. Setelah pertarungan ini, siapa yang tahu berapa banyak dari kita saudara akan masih hidup? Bahkan dalam skenario kasus terbaik, akan sangat beruntung jika bahkan 2 atau 3 dari kita selamat dengan cedera permanen. Kemungkinan kita semua mati bersama setidaknya 80%. Pada titik ini, apa artinya berbicara tentang kebaikan, kejahatan, dan keadilan? Lucu sekali. Petik 2. Citian Feng tertawa bebas, mengangguk.
Memang, setelah pertempuran ini, semua urusan di dunia ini tidak lagi ada hubungannya dengan kita. Apakah kita bersalah atau tidak bersalah, semuanya akan berubah menjadi debu dan menghilang menjadi awan. Saudaraku Leng, mengapa kamu mengambilnya begitu keras? Petik 2. Cui Chang dia mengerutkan alisnya dan berkata, Kakak Chen, Kakak Ci, ada sesuatu yang aku tidak mengerti. 9 dari kami berkumpul pada awalnya, dan hanya 6 dari kami yang tersisa sekarang. Terhadap ahli misterius itu, kekuatan kita agak tidak cukup. Tapi selama kami mengirim permintaan untuk bala bantuan, cadangan kami pasti akan tiba dalam 3 hari. Mengapa kalian berdua bersikeras untuk tidak meminta cadangan? Petik 2. Chen Chong tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Jika lawannya adalah Tuan Muda 19 Neter ke-14, kita mungkin memiliki alasan untuk meminta bala bantuan. Tapi, jelas dia tidak. Brother Cui, pada level kita saat ini. Jika kita masih perlu meminta bantuan untuk menangani musuh kita dalam pertarungan 6 lawan 1. Maka, kita lebih baik mati. Petik 2. Ci Tianfeng tersenyum pahit. Betul, kita bisa kalah, dan kita bahkan bisa mati. Namun, kami tidak dapat meminta bantuan. Ini khususnya kasus ketika pertarungan belum terjadi. Tidak peduli apa hasilnya, itu adalah masalah pasca perang. Jika kita menyerah pada pengecut bahkan sebelum bertarung, dan meminta bantuan dari rumah. Sakitlah, bahkan jika kita menang, wajah apa yang harus kita kembalikan dan temui teman-teman kita. Petik 2. Seperti kata pepatah, semakin tinggi kamu memanjat, semakin dingin jadinya. Karena kami mampu naik ke posisi kami saat ini, kami harus memiliki kebanggaan orang-orang di atas. Elit bisa dikalahkan, tetapi tidak bisa menundukkan kepala mereka. Hanya ada satu jalan dalam hidup. Saat kami melangkah ke jalan ini, kami tidak akan pernah bisa kembali. Terutama jika kamu telah memperoleh beberapa prestasi, akan ada lebih sedikit kesempatan untuk kembali. Chen Chong melanjutkan dengan lembut. Dan kita benar-benar dalam posisi seperti itu. Ini adalah kebanggaan kita dan juga kesedihan besar bagi orang-orang seperti kita. Saking Liu menghela nafas. Banggakan pantatku, menyedihkan pantatku. Leng Tong melolong nyaring. Sekelompok orang munafik, orang-orang munafik, orang-orang munafik. Setelah itu, ia menjatuhkan diri ke tanah dan tertidur lelap, bahkan mendengkur keras. Meskipun dia adalah seorang ahli Shen level, dia belum menggunakan sedikit Suan Qi untuk menekan efek alkohol. Dia benar-benar mengandalkan tubuh kedagingannya untuk bertahan mendekati 60 jin anggur dia mabuk. Orang-orang suci juga manusia, mereka juga bisa mabuk. Meskipun dia hanya perlu memutar kultivasinya Suan 1 putaran untuk benar-benar membersihkan alkohol dari tubuhnya dan mendapatkan kembali kejernihan pikiran, Leng Tong sekarang tidak ingin bangun sama sekali. Pada saat ini, yang ingin ia lakukan hanyalah mabuk. Apapun kebenaran, keadilan, hati nurani, kebaikan, kejahatan, keselamatan dunia. Semua itu akan dikesampingkan terlebih dahulu. Kemabukan bisa menyembuhkan ribuan kekhawatiran. 4 lainnya mengerutkan alis mereka pada saat yang sama, tetapi setelah menghela nafas panjang, mereka juga mulai minum dengan murung. Masing-masing dari mereka minum keras dan cepat, seolah-olah mereka ingin mengikuti Leng Tong, menjadi mabuk sebagai raja dan melupakan semua kesedihan mereka. Tanpa sepengetahuan mereka, seluruh percakapan mereka, dari awal hingga akhir, mengalir ke telinga orang lain. Jun Moxie mengikuti Ci Tianfeng pada saat dia meninggalkan kota, menggunakan pelarian Yin Yang yang tak tertandingi, sepanjang perjalanan kembali ke gua ini. Saat ini, Tuan Muda Jun sedang duduk tepat di bawah gua, mendengarkan dengan seksama dan berpikir perlahan. Dengan keadaan saat ini 5 berada di sekarang, Jun Moxie cukup percaya diri dalam menuai salah satu dari hidup mereka dengan mudah jika dia menargetkan satu orang. Namun, tujuannya adalah untuk menangkap mereka semua dalam satu gerakan. Itu adalah permainan bola yang benar-benar berbeda dan tingkat kesulitannya jauh lebih tinggi, hingga hampir mustahil. Ini adalah alasan mengapa tangan kanan Tuan Muda Jun tidak menganggur. Cahaya biru pekat menyelubungi tangan kanannya, terus melonjak keluar. Setelah menyapu sekali, itu akan kembali ke tubuhnya. Cahaya biru yang tersebar tumbuh dari padat menjadi tipis, perlahan-lahan menghilang dan beriak ke segala arah. Tetapi cahaya biru yang kembali tersebar pertama, tumbuh lebih padat dan lebih padat sebelum masuk kembali ke tubuhnya. Di dalam pagoda Hongjun, Mei Sueyan, yang telah berkultivasi untuk waktu yang lama dan maju dengan kecepatan yang saleh, tiba-tiba mendengar suara air yang mengalir deras. Dia membuka matanya dengan rasa ingin tahu dan melihat bahwa aliran air virus bahkan lebih tebal dari ember air mengalir turun melalui kekosongan, perlahan-lahan membentuk sebuah kolam besar. Danau itu masih di tengah-tengah tumbuh, dan pilar air tumbuh lebih tebal dan lebih tebal, meningkatkan momentum seperti air terjun yang ganas. Kolom air itu sangat jernih, perlahan membentuk sebuah danau kecil di dalam pagoda Hongjun. Pada saat yang sama, semua air di daerah puluhan li di sekitar gunung menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata T3L4 nanogram.
Pohon-pohon subur dan tumbuh-tumbuhan di gunung layu dan mengering dengan kecepatan yang luar biasa. Jun Mosia menggunakan power of water-nya yang sangat halus dalam skala besar, menarik semua air dari 50 li di sekelilingnya. Tak satu pun dari sumur, danau, mata air bawah tanah, atau bahkan air di tanaman tidak tersentuh. Dalam waktu yang sangat singkat, seluruh area di sekitar gunung telah berubah menjadi gurun. Saat ini, walaupun satu orang menggali 10 zam ke tanah, mereka tidak akan menemukan setetes air pun. Faktanya, bumi bahkan tidak akan terlalu lembab. Itu akan benar-benar kering. Kondisi kering dan api, itu akan segera dimulai. Terhadap para ahli Saint level ini, kekuatan Jun Mosia saat ini bisa dikatakan sama sekali tidak signifikan. Bahkan dengan mereka dalam keadaan mabuk sepenuhnya di mana penjaga mereka benar-benar dikecewakan, masih merupakan hal yang sangat sulit bagi Jun Mosia untuk membawa mereka keluar. Paling-paling, dia hanya bisa membunuh satu orang dengan mengandalkan serangan diam-diam. Tapi keinginan Jun Mosia adalah untuk mengalahkan mereka berlima dalam satu pukulan. Paling-paling, dia hanya akan membiarkan murid iblis pergi. Karena Leng Tong ini jelas merupakan orang yang beretika. Tentu, jika dia tidak tahu bagaimana menghargai bantuan itu, Jun Mosia tidak akan keberatan membunuhnya juga. Adapun kepercayaannya, satu-satunya hal yang bisa dia andalkan untuk mencapai ini sekarang adalah kekuatan 5 elemen. Logam, kayu, air, api, dan bumi. Jika kekuatan air adalah untuk mempersiapkan alasan untuk menyerang, maka kekuatan api akan menjadi gelombang serangan pertamanya. Selama gelombang pertama berhasil diluncurkan, aliran serangan tak berujung akan mengikuti. Tak henti-hentinya sampai target terbunuh. Saat dia membuat persiapan ini, dia tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Dari kelihatannya, ketiga tanah suci bukanlah tanpa orang yang dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, dan itu juga bukan tempat di mana sama sekali tidak ada kebenaran untuk dibicarakan. Sayangnya, kekuatan seperti itu masih terlalu kecil. Mereka bukan mayoritas dan bahkan tidak bisa dihitung sebagai suara minoritas. Sama seperti Leng Tong. Dari 9 orang suci yang datang dari 3 tanah suci kali ini, dia sebenarnya satu-satunya yang mengajukan keraguan, menolak operasi ini. Adapun sisanya, mereka hanya menganggapnya sebagai hal yang biasa, bahkan pergi sejauh berpikir bahwa memutarbalikkan dan menulis ulang sejarah adalah hal yang sangat jujur secara moral. Mereka semua merasa bahwa mereka adalah pahlawan hebat yang mengubah sejarah. Bab 782, Kekuatan Api, Serang. Penterjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Kata-kata Chen Chong tentu memiliki beberapa alasan. Namun, jika semua orang di dunia bertindak sesuai dengan logika tersebut dan mendasarkan tindakan mereka padanya, dunia akan terlalu tragis untuk hidup. Bahkan, tidak akan ada lagi makna dalam hidup. Orang harus selalu bersikeras pada apa yang mereka inginkan. Jika orang hanya mendapat untung di dalam hati mereka, sampai-sampai mengabaikan batas antara yang baik dan yang jahat, bahkan jika orang itu adalah Saint atau King Saint, tidak akan ada lagi kualitas penebusan dalam dirinya sebagai pribadi. Kata-kata, hati nurani kita jelas tidak hanya menghancurkan Leng Tong sepenuhnya, bahkan Jun Mosia merasakan bolanya sakit hanya dengan mendengarnya. Jika orang yang tidak tahu berterima kasih, tak tahu malu, dan tercela yang membakar semua jembatan setelah melintasi mereka, seseorang yang hanya peduli pada keuntungan, bisa mengklaim bahwa hati nuraninya jelas. Kalau begitu, ayah ini lebih suka menjadi lelaki dasar, penjahat seumur hidup. Mengambil 10.000 langkah lagi, bahkan jika alasan Chen Chong benar-benar dapat diterima, maka haruskah aku, keluarga aku, dan semua binatang Suan di Tianfa membiarkan diri mereka dibantai secara bebas oleh kamu? Di mana logika itu? Selama seseorang masih hidup, mereka akan berusaha untuk hidup yang lebih baik sebelum berbicara tentang hal-hal lain. Jika seseorang bahkan tidak memiliki pelestarian diri yang paling dasar sebagai jaminan dan masih ingin dengan paksa menjulurkan leher mereka, itu bukan pahlawan. Itu bodoh. Hanya memikirkan bagaimana kecantikan ilahi seperti Mei Sui yang dipaksa ke kondisinya saat ini menyebabkan Jun Mosia marah karena marah. Apa yang nurani Dogfart jelas? Dogfart yang mengubah sejarah. Seseorang yang mampu mengatakan kata-kata seperti itu namun bertindak begitu hina sebenarnya masih bisa membual tentang memiliki hati nurani yang jelas. Ini saja menyebabkan niat membunuh Jun Mosia melonjak ke 9 surga. Saat ini, proses Jun Mosia menyerap semua air dari lingkungan hampir selesai. Dia tidak hanya berencana untuk menghancurkan tempat ini. Tujuannya yang lain adalah mengumpulkan air dan membiarkan Mei Suiyan memiliki tempat yang bagus untuk mandi di dalam pagoda Hongjun. Bukan hanya tempat mandi, tapi juga tempat yang memungkinkannya berenang bebas. Itu akan dianggap sebagai tempat baginya untuk berdamai ketika dia bosan. Kalau tidak, jika dia hanya mengurung diri di dalam sepanjang waktu, kesepian akan sangat sulit untuk ditanggung.
Meskipun Jun Mosie bisa muncul kapan saja dia mau, dia tidak bisa menemaninya di dalam waktu yang tidak terbatas. Masih ada banyak hal yang menunggu dia lakukan di dunia luar. Oleh karena itu, Jun Mosie sudah memutuskan sejak lama. Bukan hanya danau ini, dia akan memindahkan hal-hal menarik yang dia temui di dalam di masa depan juga. Bahkan jika Mei Sueyan perlu tinggal beberapa tahun lagi di dalam, dia akan memastikan bahwa dia akan benar-benar nyaman. Ini juga satu-satunya hal yang bisa dia lakukan pada saat ini. Pada saat ini, masih ada 4 orang yang sadar di gua. Tidak ada yang berbicara sepatah kata pun, dan mereka tetap duduk, minum dengan muram. Alkohol berangsur-angsur naik ke kepala mereka. Lem Tong mendengkur keras di samping. Bahkan ketika dia tidur nyenyak, wajahnya berkerut dalam ekspresi yang benar-benar kecewa. Setelah waktu yang lama, Chen Chong tiba-tiba tertawa keras. Memuaskan. Ini adalah minuman terbaik yang pernah aku miliki dalam beberapa ratus tahun. Sejak aku melangkah ke ranah tertinggi, ini adalah pertama kalinya aku mabuk dalam 340 tahun. Hari ini, aku akhirnya mengalami bagaimana rasanya menjadi orang biasa. Setelah mabuk hari ini, bahkan jika aku mati besok dalam pertempuran, aku tidak akan menyesal. Petik 2. Citian Feng juga bergabung dengannya dan tertawa riang. Hidup dan mati, hidup hanyalah mimpi, tidak lebih dari itu. Bukankah ini hanya pertempuran? Petik 2. Keempat menjadi lebih bersemangat dan tersenyum. Tiba-tiba, mereka berempat mendeteksi jejak anomali pada saat yang sama, seperti pertanda buruk yang muncul dari hati mereka. Mereka semua duduk dan bergidik ketika mereka bertukar pandang. Tanpa ragu-ragu, mereka semua bangkit dan bergegas keluar dari gua. Dalam waktu singkat mereka pindah ke pintu keluar, mereka sudah mengedarkan suan ki mereka di sekitar tubuh mereka, benar-benar membersihkan alkohol. Seluruh gunung benar-benar sunyi, dan satu-satunya hal di depan mata mereka hanyalah kedinginan yang kosong dan beratnya kegelapan. Bahkan bintang-bintang dan bulan redup dan tidak berwarna. Sepertinya semua orang memperhatikannya juga. Apa yang terjadi? Saking Liu memandang sekeliling dengan waspada. Sepertinya ada perasaan menekan dan menekan. Chen Chong melihat sekeliling dengan serius, dan indera rohnya melonjak dengan cepat. Tekanan aneh semacam ini hanya muncul sebelum musuh yang mematikan muncul. Dari kelihatannya, lawan kita seharusnya sudah tiba. Petik 2. Sepertinya agak terlalu sepi. Bahkan tidak ada sedikit pun suara dari serangga dan burung. Citian Feng melihat sekeliling dan tersentak kaget. Dan mengapa gelap sekali, di mana salju dan es di gunung menghilang, dan kekeringan tanah. Petik 2. Saat dia mengatakan itu, 3 lainnya juga menyadari anomali dan mengamati sekeliling mereka dengan lebih seksama. Seperti yang diduga, salju yang bahkan belum mulai mencair sudah sepenuhnya menghilang sekarang. Bahkan tidak ada tanda sedikit pun dari kebasahan di tanah sama sekali. Satu-satunya daerah yang memiliki sedikit air adalah tubuh mereka. Setelah memaksa alkohol keluar dari tubuh mereka, tidak bisa dihindari bahwa kulit mereka akan menjadi basah. Adegan apa ini di depan mata mereka? Ekspresi Chen Chong berat, dan matanya berputar tajam seperti Raja Wali. Tiba-tiba, dia berseru kaget. Kelembaban adalah satu hal, tapi mengapa tanahnya juga sangat kering? Bahkan pohon-pohon tua di sana juga sangat kering. Ini awal musim semi, dan ini adalah musim di mana semua kehidupan seharusnya berkembang. Apa yang terjadi agar anomali hebat muncul? Petik 2. Saat dia mengatakan itu, Citian Feng dan 3 lainnya juga menyadarinya pada saat yang sama, menyebabkan mereka secara kolektif menarik napas dari udara dingin. Dari kelihatannya, intuisi semua orang benar. Musuh yang kuat telah tiba. Selain itu, tidak ada penjelasan lain. Aku tahu kamu di sini. Karena kamu datang, tunjukkan diri kamu. Kami ditakdirkan untuk memiliki pertempuran cepat atau lambat. Kita semua adalah orang-orang dengan status, apa perlunya bersembunyi dan bermain trik hantu. Melakukan hal itu hanya akan mengolok-olok orang-orang di dunia. Petik 2. Chen Chong mengangkat suaranya dan berteriak keras. Pada saat yang sama, dia menatap tajam ke dalam kegelapan. Meskipun lingkungannya gelap gulita, semuanya menjadi jelas saat dia mengirim suan ki-nya. Namun, meskipun mengamati selama beberapa waktu, tidak ada yang aneh muncul. Suaranya terdengar, bergema tanpa henti melintasi pegunungan, tidak menghilang untuk waktu yang lama. Jauh di kegelapan, seringnya dingin yang samar terdengar. Suara itu tampak agak serak dan tua, juga membawa sejenis kemarahan yang ditekan. 3 tanah suci. Luar biasa. Untuk berpikir bahwa sekelompok tua-tua Sein yang berusia 300-400 tahun jompo sebenarnya bergandengan tangan untuk menggertak murid berusia 18 tahun lelaki tua ini. Dan bahkan mengirim 9 sekaligus. Orang tua ini benar-benar kaget dan kagum pada serangan oleh tanah suci ini. Petik 2. Dia tertawa kering 2 kali dan melanjutkan dengan nada tajam. Usia kalian masing-masing lebih dari 20 kali lebih besar dari umurnya. Bolehkah aku bertanya, apakah kamu para pakar alam suci menemukan masalah ini mengganggu anak muda dan yang lemah? Bersenang-senang.
Wajah Chen Chong memerah, dan dia tidak menjawab, langsung menghindari provokasi yang jelas. Dia mendongak dan berkata dengan nada stabil. Seperti yang diharapkan, tuan-tuan muda ketiga-ketiga ada di sini. Berani aku bertanya, apakah nama keluarga kamu Feng? Petik 2. Suara tua itu terdengar lagi, ringan dan tipis, tetapi membawa kedinginan tulang. Apa nama keluarga orang tua ini bukan urusanmu. Kamu semua hanya perlu tahu satu hal, ada konsekuensi untuk melukai istri murid aku. Saat dia mengatakan kalimat terakhir, niat membunuh yang mengejutkan meledak, langsung menutupi seluruh gunung. Konsekuensi. Hahaha. Chen Chong tertawa keras. Aku ingin tahu apa konsekuensi yang dibicarakan senior. Kemampuan luar biasa apa yang dimiliki senior yang dapat membuat 3 tanah suci kita membayar harganya. Mungkinkah keinginan senior itu untuk menantang ketiga tanah suci sendirian? Petik 2. Saat Chen Chong berbicara, Qi Tianfeng, Saking Liu dan Cui Chang dia sudah mengirimkan indera roh mereka dalam pencarian yang mencakup semuanya. Tapi anehnya, meskipun suara tua itu sepertinya datang dari jarak yang cukup dekat dengan mereka, mereka tetap tidak dapat menemukan satupun jejak pembicara meskipun mencakup beberapa puluh li. Jangan mengira kamu bisa menggunakan nama 3 negeri busuk itu untuk menakuti lelaki tua ini. Di mata lelaki tua ini, nama ketiga tanah suci tidak berbeda dengan papan nama yang tergantung di luar rumah bordil murahan itu, bahkan mungkin lebih sedikit. Setidaknya para P3L4 Cur itu mencari nafkah yang jujur dan menjual diri secara terbuka. Tapi kamu 3 tanah pupuk memimpin kehidupan P3L4 Cur kotor dan belum mengharapkan monumen untuk kesucian kamu. Sangat menjijikan. Chen Chong, kamu benar-benar berpikir terlalu tinggi dari 3 tanah suci. Adapun harga menyinggung aku, tidak hanya harus beberapa dari kamu membayar untuk itu, 3 doks asteriste tanah suci di belakang kamu harus memberikan penjelasan orang tua ini juga. Tidak ada diskusi tentang ini. Petik 2. Suara serak itu menjadi berat tiba-tiba. Perasaan spiritual yang mengejutkan surga meledak, kuat dan menyapu lautan yang mengamuk. Utara, selatan, timur, barat, depan, belakang, kiri, kanan. Langit dan bumi, itu ditekan dari segala arah. Setiap arah tunggal secara instan tercakup dalam pengertian spiritual yang mengejutkan. Bahkan gunung itu juga tenggelam karena tekanan. Chen Chong dan yang lainnya semua bergetar hebat pada saat itu. Tingkat kekuatan yang mengerikan seperti itu telah melampaui segala sesuatu yang mereka ketahui sejak lama. Hanya kekuatan indera spiritual ini yang sama sekali tidak pernah terdengar bagi mereka. Kekuatan seperti itu, kesombongan seperti itu. Ada semacam aura yang mendominasi dalam pengertian spiritual ini, seolah-olah berani melawan surga, sangat kuat dan menghancurkan. Keempat tiba-tiba merasa seolah-olah mereka adalah rakit kecil di tengah lautan yang ganas. Mereka hanya bisa membiarkan diri mereka dilemparkan oleh ombak, benar-benar tak berdaya untuk melawan. Semua orang terengah-engah. Kultivasi yang kuat seperti itu mungkin cukup untuk bahkan Saint King putus asa. Latar belakang seperti apa yang dimiliki Tuan Misterius Jun Mosie? Bagaimana kekuatannya mencapai tingkat yang mengerikan? Bahkan Tuan Muda 9 meter ke-14 kembali pada hari itu mungkin hanya setara dengan ini. Tawa dingin terdengar, seolah-olah itu datang dari surga, langsung menutupi seluruh area. Katak di dasar sumur tidak memiliki cara untuk mengetahui besarnya sungai surga. Si kecil dari 3 tanah suci, orang tua ini akan membiarkanmu melihat kemampuanku. Petik 2. Jeda sesaat, suara itu terdengar lagi. Kekuatan api, kapan kamu akan terbakar jika tidak sekarang? Petik 2. Saat kata-kata ini selesai, ledakan keras terdengar, dan seluruh gunung terbakar ke angkasa, membara beberapa ratus san tinggi. Tempat ini masih benar-benar gelap beberapa saat yang lalu, tanpa sedikit pun cahaya. Tapi saat suara tua itu terdengar, dunia dipenuhi api. Tidak ada satupun yang tidak terbakar. Bahkan tanah tempat mereka berdiri telah berubah menjadi lautan api. Seluruh gunung, semuanya, terbakar. Tidak ada peringatan, atau persiapan. Bab 783, Pursuit Naga Api. Penterjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Keempat wajah berubah dalam sekejap, dan alis mereka dipenuhi keringat dingin. Dari kelihatannya, alasan seluruh gunung tiba-tiba tersedot air kering juga karena orang misterius ini. Dia benar-benar bisa memanipulasi api, dan memerintahkannya untuk menyala. Ini adalah kemampuan yang melawan langit. Air dan api adalah elemen yang paling kejam. Dari zaman kuno hingga sekarang, siapa yang mampu mengendalikan mereka? Tidak ada yang berhasil melakukan hal seperti itu sebelumnya. Bahkan Nine Nether yang Masters tidak memiliki kemampuan seperti itu. Tapi tepat di depan mata mereka, hal yang luar biasa ini telah terjadi. Api besar yang menutupi seluruh gunung dan semua lembah menjulang tinggi ke langit, tampaknya terhubung dengan surga. Gelombang panas yang menyengat melonjak ke segala arah. Panas ekstrim yang bahkan bisa melelehkan emas dan memadamkan semua kehidupan meledak menuju mereka berempat.
mulut dan hidung semua orang dipenuhi asap, dan bahkan pakaian mereka akan dibakar. Rambut mereka bahkan keriting karena panas. Ini juga terlepas dari mereka menggunakan suanki mereka untuk membentuk penghalang pelindung. Kalau tidak, dengan berapa banyak alkohol yang mereka miliki di kulit mereka, mereka akan berubah menjadi babi panggang sejak lama. Namun, orang di belakang api masih belum muncul, menyebabkan mereka merasakan ketakutan yang mendalam di hati mereka. Meskipun api ini kuat, itu tidak akan bisa membakar para ahli Saint level seperti mereka sampai mati. Tetapi dengan bagaimana pihak lain bisa membakar seluruh gunung ini dengan begitu mudah hanya dengan satu kalimat, bagaimana mungkin sesederhana ini? Api itu pasti digunakan untuk memaksa mereka meninggalkan posisi mereka. Kemudian, mereka akan dihadapkan dengan gerakan pembunuhan yang benar. Menghadapi lawan yang menakutkan dan licik, satu langkah yang salah akan menghasilkan akhir yang menyedihkan. Pakar misterius itu belum menunjukkan dirinya, tetapi mereka dapat dengan jelas menebak satu hal. Orang itu pasti bersembunyi di suatu tempat dan mengawasinya secara diam-diam, seperti ular berbisa, siap menyerang kapan saja. Selama mereka menghadirkan ahli misterius itu sebuah celah yang cocok, setidaknya 1 dari 4 dari mereka akan dikeluarkan. Ini tanpa keraguan. Dengan demikian, mereka berempat tidak berani bergerak. Mereka lebih suka menanggung api yang membakar daripada membuat gerakan apapun dengan ringan. Tepat pada saat ini, seseorang berlari keluar dari gua. Pakar kelima, Leng Tong. Dia berbau alkohol, dan seperti ngengat nyala api, dia melayang ke langit dan terjun ke api. Sambil tertawa dengan gila-gilaan, dia berseru, "Pakar misterius. Apakah kamu akhirnya di sini? Hahaha, aku, Leng Tong, telah menunggu lama untukmu. Aku terlibat dalam semua skema membunuh Mei Sueyan, mengganggu Jun Mosie, dan berkomplot melawan kamu. Sebenarnya, aku adalah dalang di balik segalanya. Datanglah, jika kamu memiliki kemampuan, datang dan klaim hidup aku." Petik 2. Mata Chen Chong membelalak kaget saat dia berteriak, "Leng Tong, kembali." Tapi sebagai ahli Saint level, seberapa cepat kecepatan penuh Leng Tong? Dalam sekejap mata, dia sudah keluar dari gua dan terjun ke lautan api. Sebelum ada yang bisa bereaksi, dia benar-benar menghilang. Hanya raungan kemarahan dari suara Leng Tong yang bisa terdengar di lautan api ini saat dia berteriak dengan penuh semangat. "Datang! Karena aku sudah keluar, mengapa kamu tidak muncul? Aku dalang di balik semuanya. Datang dan bunuh aku. Aku tidak takut padamu." Petik 2. Suara Leng Tong bergema keras saat dia melayang di lautan api. Gerakannya secepat kilat, dan semua api diblokir oleh suankinya, meninggalkannya sama sekali tidak terluka. Dalam waktu singkat, Chen Chong dan yang lainnya hanya mendengar suara Leng Tong semakin redup dan semakin jauh. Namun, ahli misterius itu masih belum muncul. Dia sebenarnya baru saja membiarkan Leng Tong pergi begitu saja. Yang lainnya bertukar pandangan, mata mereka tak berdaya seolah berkata, "Bagaimana sekarang?" Chen Chong mengertakkan gigi dan mengerutkan alisnya. "Tempat ini terlalu aneh, kita pasti tidak bisa tinggal lama di sini. Ayo isi ulang dulu sebelum bicara. Kami berempat tidak boleh berpisah apapun yang terjadi. Hanya dengan tetap bersatu barulah kita memiliki kesempatan untuk bertarung. Tetapi jika kita terpisah, kemungkinan besar kita akan dipilih satu persatu dan diburu." Petik 2. Citian Feng dan yang lainnya mengangguk dalam-dalam, berbagi perasaannya. "Pergi. Mari kita tinggalkan area ini terlebih dahulu sebelum berbicara lebih jauh." Meskipun api tidak dapat membahayakan mereka secara fisik, oksigen di udara sudah menghilang dengan cepat. Panasnya juga meningkat ke tingkat yang mengerikan. Setiap napas adalah seperti menghirup seteguk arang. Orang-orang suci juga manusia dan perlu bernafas juga. Bahkan mereka tidak akan bisa bertahan lama di lingkungan seperti ini. "Ayo pergi." Perintah Chen Chong dan keempatnya berlari bersama pada saat yang sama. Saat mereka pindah, mereka sudah puluhan zang pergi ketika mereka melarikan diri ke barat. Ada gunung besar di arah itu, penuh dengan es dan salju. Selain itu, gunung itu beberapa kali lebih tinggi dari yang ini, dan daerah itu juga puluhan kali lebih besar. Yang terpenting, gunung itu adalah bagian dari barisan gunung yang terhubung dengan banyak gunung lainnya. Bahkan jika kamu lebih mampu, bisakah kamu menyedot semua air di semua gunung itu juga? Keempatnya memiliki gagasan yang sama. Mereka seperti 4 bintang jatuh saat mereka melesat melintasi langit. Pada saat ini, tawa serak tiba-tiba terdengar dengan kejam di sekitar mereka. "Setelah mendarat di tangan orang tua ini, kamu benar-benar bermimpi untuk melarikan diri. Aku salah menilai kamu semua. Kekuatan api, kejar." Petik 2. Segera setelah perintah ini terdengar, sebuah adegan yang tidak dapat dipercaya muncul di depan mata semua orang. Lautan api tiba-tiba berkumpul dan berubah menjadi naga api besar, dan dengan kecepatan yang tak terlukiskan, ia meluncur ke arah mereka dengan marah melintasi langit. Di mana-mana itu terbang melewati dibakar dan dibakar. Tepat di depan jejak api adalah 4 sosok hitam melarikan diri dengan kecepatan penuh.
Naga api mengejar keempat bayangan hitam tanpa henti. Kemanapun cara keempat berbalik, naga api akan mengejar. Kecepatannya sama sekali tidak kalah dengan mereka. Gelombang panas terus naik ke langit, menghanguskan punggung keempat, menyebabkan mereka merasakan rasa kematian di belakang mereka. Ketika mereka melarikan diri, hati keempat orang suci gemetar karena kaget dan tidak percaya. Setiap kali mereka berbalik dan melihat naga api di belakang mereka, mereka merasakan ketakutan yang datang dari dalam hati mereka. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin ada seseorang dengan kemampuan untuk mengendalikan api yang mengamuk? Dan sejauh mana dia bisa mengendalikan api besar yang menutupi seluruh gunung untuk membentuk naga api untuk menyerang musuh-musuhnya? Belum lagi menghadapi hal seperti itu sebelumnya, mereka bahkan belum pernah mendengar gagasan konyol seperti itu sebelumnya. Master misterius Jun Moxie ini benar-benar memiliki kemampuan ilahi. Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi seseorang yang dapat ditandingi oleh para ahli Saint level biasa? Belum lagi membunuh mantan. Untuk berpikir bahwa mereka datang dengan keyakinan besar hanya untuk akhirnya menyinggung bintang ganas yang kuat ini yang tidak ada yang mampu menyinggung. Tidak menyebutkan hal-hal lain, selama ahli ini pergi ke salah satu dari 3 pangkalan tanah suci dan bermain-main dengan apinya seperti ini, semua fondasi yang terakumulasi dari tanah suci itu akan hancur dalam sekejap. Meskipun mereka mungkin tidak menderita banyak korban dalam hal ahli mereka, tetapi jika pangkalan mereka dihancurkan, itu akan menjadi penghinaan besar bagi ketiga tanah suci. Akan sulit untuk dibersihkan bahkan setelah 9 masa hidup. Sosok manusia melarikan diri melalui langit, sementara naga api membentak tumit mereka dari tanah. Chen Chong berteriak saat dia melarikan diri. Senior, apakah kamu benar-benar akan membakar tanah demi dendam pribadi? Bagaimana puluhan ribu desa di daerah ini akan hidup mulai sekarang? Apa yang akan mereka andalkan untuk bertahan hidup? Apakah kamu benar-benar akan tidak berperasaan? Petik 2. Senyum dingin terdengar, dan suara serak itu berderak tanpa emosi. Keamanan benua dan kesejahteraan rakyat jelata, bukankah itu tanggung jawab ketiga tanah suci kamu? Apa hubungannya dengan orang tua ini? Orang tua ini hanya tahu bahwa istri murid kesayanganku sudah mati. Orang-orang yang membunuhnya harus membayar dengan nyawa mereka. Kekuatan yang mengirim para pembunuh tentunya juga harus dihancurkan. Adapun yang lain, apakah itu 1 juta, atau 100.000 orang, jika mereka mati, biarlah. Apa yang perlu diributkan? Jika kamu benar-benar memiliki hati untuk rakyat jelata, kamu bisa berhenti berlari. Dengan begitu, api secara alami tidak akan membahayakan mata pencaharian orang yang tidak bersalah. Meskipun orang tua ini setengah bertanggung jawab atas bencana mereka, setengah tanggung jawab lainnya jatuh ke tangan kalian semua. Jika kamu ingin menyelamatkan penduduk desa, kamu bisa mengorbankan diri sendiri sebagai gantinya. Petik 2. Chen Chong terdiam dalam sekejap. Memikirkan bahwa Fok lama ini adalah orang yang tidak tahu malu dan picik yang tidak peduli dengan gambaran yang lebih besar. Chen Chong awalnya masih memiliki sedikit harapan bahwa lawannya hanyalah seorang pertapa yang lembut. Jika itu masalahnya, mereka dapat beralasan dengan dia menggunakan logika dan emosi bahwa demi orang-orang biasa di dunia, dia harus meletakkan permusuhan dan menghentikan amarahnya. Tetapi sekarang setelah pihak lain mengatakan hal-hal dengan sangat jelas, berbicara lebih jauh dengannya tentang tragedi rakyat jelata tidak akan berbeda dengan memainkan kecapi kepada seekor sapi, mencari penghinaan mereka sendiri. Orang tua ini pasti tidak akan membeli trik itu. Dia adalah penjahat, dan jika mereka adalah pahlawan, mereka hanya akan berhenti berlari. Ini jelas bukan orang suci yang baik hati yang peduli tentang dunia. Ini adalah iblis yang mengerikan, akhir dunia. Orang seperti itu mampu melakukan apa saja, dan tidak ada tindakannya yang akan membuat orang lain merasa sedikit terkejut. Namun, mereka belum mencapai titik di mana mereka akan rela berkorban untuk menyelamatkan nyawa beberapa rakyat jelata. Kehidupan seorang suci belum semurah itu. Huff. Kami menghormati kamu sebagai senior dan tidak ingin berkelahi dengan kamu. Tetapi untuk berpikir bahwa hati kamu sebenarnya sangat beracun. Seseorang seperti kamu, bahkan jika kultivasi kamu lebih tinggi, kamu hanya akan menjadi wabah bagi dunia. Sebagai seorang kultivator dari tanah suci sejati, yang satu ini hanya meremehkan makhluk jahat seperti kamu. Iblis sepertimu layak mendapat hukuman dari semua orang. Setelah masalah ini, 3 tanah suci kami akan memperingatkan dunia tentang kamu dan membuat kamu dikejar sampai ke ujung bumi, mati tanpa tempat pemakaman. Petik 2. Chen Chong mengutuk amarah karena kecepatannya tumbuh lebih cepat dan lebih cepat. Kata-katamu begitu lurus dan mulia, tapi kenapa kamu belum berhenti berlari? Berhentilah berlari dan bunuh iblis jahat ini. Biarkan aku memberitahu kamu semua sesuatu. Orang tua ini membunuhmu, tapi nuraniku jelas. Suara serak itu berseru dengan cara teatrikal. Orang tua ini sama sekali tidak melakukan keegoisan. Orang tua ini membunuh kalian semua demi keselamatan benua. Semua ini dilakukan agar orang awam tidak akan lagi menderita intimidasi dan racun dari 3 tanah suci.
Hati nurani orang tua ini jelas. Petik 2. Mendengar ini, Chen Chong hampir saja meludahkan seteguk darah. Orang ini jelas mendengarkan pembicaraan mereka sebelumnya. Selain mengubah beberapa kata, sebagian besar hal yang mereka katakan kepada Leng Tong telah dikembalikan sepenuhnya kepada mereka. Yang lebih mengerikan adalah, mereka berempat telah melarikan diri cukup lama dan kecepatan mereka sangat cepat. Namun, suara itu telah melayang tepat di atas kepala mereka sepanjang waktu, tidak goyah sedikit pun. Dan meskipun telah menggunakan semua metode mereka masih tidak dapat menemukan lokasi pembicara. Bab 784, Es dan Api 2 Ekstrim. Penterjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Suara itu jelas tepat di samping mereka, tetapi mereka tidak bisa melihat atau menyentuh apapun. Perasaan seperti itu menyebabkan keempat ahli Sein merasa sangat ketakutan. Selain itu, mereka harus bertahan melawan kemungkinan serangan diam-diam setiap saat dan melindungi diri mereka dari tembakan keras di punggung mereka pada saat yang sama. Naga api di belakang mereka tidak bisa diremehkan. Seekor naga api dengan suhu tinggi yang terkonsentrasi seperti itu tidak perlu bercanda. Bahkan seorang ahli alam Sein tidak akan berjalan dengan baik jika ia jatuh ke dalam perutnya. Naga panjang dan berliku mengejar empat tokoh yang melarikan diri, mewarnai merah seluruh langit setengah merah, melukisnya dengan cahaya yang luar biasa. Meskipun terlihat sangat indah, kekuatan membunuh naga api adalah sesuatu yang tidak bisa dibayangkan oleh siapapun. Akhirnya, setelah 70 li naga api akhirnya berhenti mengejar. Dari kelihatannya, ada batasan untuk jangkauan naga api juga. Itu tidak bisa hanya terbang tanpa akhir di belakang mereka selamanya. Keempat yang telah melarikan diri secara sempit akhirnya melepaskan tanda lega ketika mereka dengan cepat naik ke gunung terdekat. Berdiri dengan kuat di tanah, mereka saling bertukar pandang dan hanya setelah melihat bahwa tiga lainnya masih di samping mereka barulah mereka bersantai. Raungan memekakkan telinga terdengar dari samping. Ada air terjun raksasa di gunung ini. Air terjun itu sepertinya mengalir dari langit, turun drastis dari 100 sang dan menabrak sungai di bawah. Arus yang kuat membawa potongan-potongan es yang tidak meleleh, seperti potongan-potongan batu giok yang hancur. Mereka menabrak dengan cepat ke sungai, mengaduk ombak besar sebelum mengalir turun melalui jeram bergolak. Semua orang, mari kita pergi ke air terjun dan mendinginkan dari panas. Chen Chong menyeka keringat dari alisnya dan memimpin ketika dia menuju air terjun. Kata-kata ini agak konyol karena baru awal musim semi sekarang, dan cuaca masih cukup dingin. Memikirkan bahwa keempat orang suci ini dilanda panas begitu cepat. Citian Feng dan tiga lainnya mengikuti di belakangnya, menembak ke arah air terjun seperti panah. Keempatnya semua memiliki pemikiran yang sama. Jadi bagaimana jika kamu bisa mengendalikan api? Tempat ini dipenuhi air. Air dan api saling berhadapan. Bahkan jika kamu menyalakan seluruh hutan ini terbakar, kami masih memiliki cukup air untuk mengatasinya. Selama kita mencapai air terjun, itu akan sama dengan mencapai tanah yang tak terkalahkan. Pada saat ini, suara serak terdengar lagi di udara, tertawa dengan arogan. Bajingan kecil dari tiga tanah suci. Kamu melihat keterampilan orang tua ini dengan api dan berpikir untuk menggunakan air untuk mengatasinya. Betapa naifnya, kalian benar-benar hidup dengan reputasi menjadi katak di sumur satu. Apa yang akan kamu lakukan ketika orang tua ini menggunakan keterampilan membengkokkan air? Pada saat itu, jangan mulai menyesalinya. Petik 2. Chen Chong dan yang lainnya memutar mata mereka dengan tidak percaya. Kamu mungkin juga mencoba untuk menipu hantu. Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan seperti itu, apakah kamu akan mengatakannya dengan keras begitu mudah? Kamu jelas mengatakan ini karena kamu tidak ingin kami pergi ke air. Keke, hanya anak-anak dan idiot yang akan jatuh cinta pada trikmu. Selain itu, air dan api dikenal sebagai elemen yang tidak kompatibel sejak zaman kuno. Memang diakui sangat mendominasi bahwa kamu dapat mengendalikan api. Tetapi karena atribut yang berlawanan, tidak mungkin kamu dapat mengontrol air juga. Ini pengetahuan umum, oke. Jika kamu memiliki kedua kekuatan, dua elemen yang saling bertentangan akan saling berhadapan di tubuh kamu, dan kamu akan berubah menjadi debu sejak lama. Keempat orang suci memiliki keyakinan mutlak dalam analisis mereka. Tanpa ragu-ragu lagi, mereka melangkah ke air terjun. Menghadapi air yang jernih, mereka merasakan sensasi dingin di wajah mereka. Setelah minum beberapa suap air, mereka segera merasa jauh lebih segar. Pada saat itu, mereka merasa bahwa meskipun lawan mereka sangat kuat, mereka masih bisa mencoba bertarung sejenak. Tawa mengejek terdengar di udara, mengambang di telinga keempat ahli. Bersembunyi dan menyelinap sepanjang waktu. Pahlawan seperti apa kamu? Senior, jika kamu masih memiliki sikap seorang ahli puncak, tunjukkan diri kamu dan bertarunglah dengan kami. Bahkan jika kita binasa dan mati, kita tidak akan menyesal. Petik 2. Citian Feng mengangkat suaranya dan berteriak. Pertarungan yang adil. Beberapa dari kalian belum cukup layak.
Suara di udara tertawa keras, dan tiba-tiba menjadi dingin dan berat. Karena serangan api telah berakhir, kursi ini akan membiarkanmu mengalami serangan airku. Chen Chong mendengus dingin. Senior, dengan posisi kamu masih terus menggunakan trik-trik rendah dan kebohongan yang murah, membuat kami memandang rendah kamu. Suara serak itu tertawa, dan mencibir dengan nada serak. Melihatku, kamu benar-benar berpikir bahwa kamu telah melihat aku. Katak di dasar sumur. Apa yang dikatakan Chen Chong adalah ringan, seperti berpikir ringan tentang kamu, tetapi orang ini dengan kuat memutarbalikkan kata-katanya, menafsirkan sebagai dilihat melalui. Setelah itu, suara tua terdengar lagi. Perairan surga dan bumi, perhatikan perintahku. Es dan salju gunung ini meleleh dengan cepat. Perairan yang lembut, naik. Sebuah cahaya biru naik ke langit, langsung menyebar dan menyebar ke segala arah. Chen Chong akan tertawa dan mengejek tindakan ini lagi, ketika dia merasakan sesuatu yang aneh. Mendongak, matanya melebar dan wajahnya memucat. Gunung es besar jatuh di atasnya, bergemuruh keras. Di belakangnya, ada semburan salju yang mencair, mengalir deras seperti kolom air. Volume dan momentum air semata-mata seolah-olah akan membanjiri seluruh dunia. Air di bawah mereka tiba-tiba mengalir terbalik, melonjak ke atas juga. Kecepatannya telah mencapai tingkat ekstrim. Serangan menjepit menakutkan dari dua arah. Tuhanku, mungkinkah kita semua terjebak dalam mimpi buruk yang sama? Mereka baru saja melarikan diri dari neraka yang berapi-api hanya untuk mengalami bahaya tenggelam. Oasis yang menyegarkan yang membuat para orang suci ini nyaman dan lega hanya beberapa saat yang lalu telah berubah menjadi perangkap kematian yang mengejutkan. Sungai perak di langit mengalir terbalik 3000 Chi menuju bumi sementara air bumi menyembur ke atas. Chen Chong dan yang lainnya takut keluar dari akalnya. Itu adalah kata-kata yang sama. Orang-orang suci juga manusia. Selama seseorang adalah manusia, mereka akan takut akan kekuatan surga dan bumi yang tak terhentikan, kekuatan alam. Air di bawah kaki mereka bergejolak dan naik dengan cepat, sudah mencapai kecepatan yang menakutkan. Hanya dalam sekejap mata, itu sudah mencapai pinggang mereka. Selain itu, tampaknya tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Pada saat yang sama, bahaya di atas kepala mereka juga jatuh. Untuk menghindari kebakaran lebih awal, mereka sengaja mencari tempat terendah, paling dekat dengan air. Tapi sekarang, mereka langsung mendaratkan diri mereka dalam situasi yang lebih mengerikan. Gunung es raksasa yang runtuh membuat mereka tidak punya tempat untuk menghindar. Mereka dikelilingi oleh tebing di semua sisi, dan satu-satunya jalan keluar adalah dari mana mereka datang. Tetapi untuk arah itu, bahkan jika mereka berempat bergandengan tangan dan menggabungkan semua kekuatan mereka, mereka masih tidak akan berani untuk keluar dari sana. Apakah tempat itu benar-benar jalan menuju kehidupan? Itu adalah area paling berbahaya. Karena pihak lain bisa meletakkan jebakan yang begitu rumit, serangan paling mematikan pastinya akan ditempatkan pada satu-satunya jalan keluar. Kalau tidak, meskipun gunung esnya sangat deras, mungkinkah itu cukup untuk menghancurkan para orang suci sampai mati? Ini adalah masalah yang jelas bahwa seseorang akan dapat dengan mudah menebak bahkan jika mereka berpikir menggunakan tempurung lutut mereka, belum lagi para ahli Saint level yang masing-masing memiliki pengalaman ratusan tahun di belakang mereka. Gunung es di atas mereka begitu besar sehingga benar-benar memenuhi ngarai. Terlepas dari menerobos keluar melalui jalan keluar yang tampaknya jinak yang pasti dipenuhi bahaya, satu-satunya cara yang tersisa adalah untuk secara paksa berbenturan dengan gunung es. Hanya dengan berdiri di tanah mereka dan bertahan melalui akan ada harapan. Pada saat itu, keempat pakar Saint membuat pilihan yang sama. Mereka semua mendengus, membangunkan Suan Qi mereka. Seperti 4 anak panah yang dilepaskan dari haluan, mereka tiba-tiba melonjak dari tanah, menabrak balok es raksasa. 4 orang suci menggabungkan kekuatan mereka dan meledak dengan kekuatan penuh mereka. Tepat ketika telapak tangan mereka akan bersentuhan dengan es, Chen Chong tiba-tiba menyadari bahwa di dalam es, ada suara tawa yang aneh dan menyeramkan. Dan bahkan lebih cepat, dan lebih menyeramkan daripada tawa, adalah kilatan dingin pedang Qi. Menikam ke arah mereka. Musuh misterius itu sebenarnya bersembunyi di dalam gunung es ini. Mungkinkah jebakan itu sebenarnya tidak diletakkan di satu-satunya jalan keluar? Mungkinkah kita telah dilakukan dengan kepintaran kita sendiri, memilih jalan yang paling berbahaya untuk melarikan diri? Chen Chong tidak lagi punya waktu untuk merenungkan pertanyaan seperti itu. Karena pedang Qi sudah ada di atasnya. Dalam momen yang begitu mematikan, di mana dia memiliki pikiran untuk memikirkan hal-hal yang tidak berarti seperti itu. Chen Chong sudah bisa dengan jelas merasakan ketajaman pedang Qi di depan dadanya. Faktanya, hatinya sudah bisa merasakan sakit dan kedinginan yang sangat dalam. Pedang mematikan itu tepat di depannya. Chen Chong meraung keras dan kecepatan pendakiannya langsung berubah.
Tubuhnya tiba-tiba dipenuhi dengan suan ki paling tebal, dan dia jatuh dengan kecepatan yang bahkan lebih besar dari pendakiannya. Pergantian kuat revolusi suan ki-nya selesai dalam waktu kurang dari sekejap mata. Ascending berubah menjadi descending. Bahkan seorang ahli Saint level tidak bisa mengabaikan hal seperti itu sama sekali. Harga yang harus dibayar Chen Chong untuk mewujudkannya secara alami juga sangat berat. Pada saat itu, dia bahkan merasa seperti kehilangan kendali atas kultivasi suan yang dalam dan mendalam, menyebabkannya mengamuk secara acak di meridiannya. Rasa logam naik ke tenggorokannya, dan seteguk darah segar menyembur keluar dari mulutnya. Orang di belakang pedang ini secara alami adalah Jun Moxie. Orang harus tahu bahwa dengan kultivasi Saint tingkat kedua yang kuat milik Chen Chong, dengan dia menggunakan kekuatan penuh dan memanipulasi suan ki untuk melindungi tubuhnya, bahkan jika dia berdiri diam dan menunggu untuk ditusuk, dengan paksa menahan serangan kekuatan penuh dari darah kuning nyala api tidak akan membuatnya menderita banyak. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Bahkan jika tusukan ini benar-benar mendarat, paling-paling hanya akan menyebabkan beberapa luka ringan pada Chen Chong. Dan hanya jenis luka yang paling dangkal. Tapi bagaimana mungkin Chen Chong saat ini berani bertemu langsung? Dalam hatinya, orang yang memegang pedang ini adalah seorang ahli yang tak ada taranya jauh lebih kuat dari Saint Kings. Belum lagi ditusuk olehnya, bahkan dengan sedikit menyentuh tingkat pedang seperti Ki akan menghasilkan dia membayar harga yang sangat berat. Selain itu, lawan telah menyembunyikan serangan ini dengan sangat cerdik. Ini tidak diragukan lagi adalah serangan yang dirancang untuk menuai kehidupan. Bagaimana dia berani melakukan kontak dengannya? Dia bahkan tidak berani memikirkan gagasan itu. Bahkan jika dia harus dengan paksa membalikkan suan ki-nya dan merusak meridiannya, dia masih harus menghindari pedang maut yang tak tertahankan ini. Orang di depannya adalah keajaiban luar biasa yang bisa memanipulasi air dan api. Seorang ahli yang berani menantang dan berhadapan dengan 4 ahli tingkat Saint dan memaksa mereka untuk melarikan diri dengan sopan santun. Seorang ahli yang bahkan indera spiritual bertenaga penuh dari 4 orang suci tidak dapat mendeteksi. Seorang ahli tiada taraf yang bisa mengikuti tepat di samping mereka tidak peduli seberapa cepat mereka berlari. Eksistensi mengerikan yang dengan mudah bisa melelehkan dirinya menjadi gunung es dan meluncurkan serangannya dari dalam. Dengan prasangka yang sudah mendarah daging, hati Chen Chong sudah kuat. Kekuatan orang ini jauh di atas aku dan dia bukan seseorang yang bisa aku hadapi sendiri. Jadi, saat dia melihat pedang itu menyala, pikiran terdekatnya adalah mundur. Mundur terlepas dari biaya. Cahaya pedang terus bersinar, dan siluet samar seseorang muncul, tercermin di es. Meskipun Chen Chong telah menghilang, bilahnya tidak berhenti, menusuk ke depan tanpa henti. Target berikutnya adalah Qi Tianfeng. Bab 785, perburuan tidak henti sampai kehidupan mereka berakhir. Penterjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Qi Tianfeng terkejut, apa yang dia lihat berbeda dari apa yang dilihat Chen Chong. Itu tiang terpisah. Apa yang dia lihat adalah puluhan ribu pedang panjang yang terbang bersamaan. Dari semua arah. Dia merasa seperti jiwanya telah meninggalkan tubuhnya pada saat itu. Teror, ia dengan cepat membuat keputusan yang sama dengan Chen Chong, untuk dengan cepat melakukan perjalanan ke bawah. Tapi dia mengalami lebih buruk, sebelum dia mengikuti Chen Chong, dia sudah memuntahkan seteguk darah. Meskipun Saking Liu dan Cui Changhe tidak mengalami serangan apapun, cahaya pedang yang berkilau itu cukup untuk membuat mereka merasa takut. Jadi mereka berdua membuat keputusan yang sama untuk turun dengan diskusi apapun. Turun di tengah kenaikan mereka. Kamu pasti bercanda, jika Bos dan Chen Chong, Saint tingkat kedua, sudah turun, bagaimana kita bisa melakukan perlawanan? Jika kita tidak turun, apakah kita seharusnya menunggu pedang panjang itu menembus dada kita dengan patuh? Jadi, keempat pria itu turun dan jatuh pada saat yang sama. Ada sebuah danau kecil di bawah mereka. Ketika mereka berempat jatuh di dalam, mereka semua menderita gigitan iblis dari Suan Qi, muntah darah segar dari mulut mereka. Kemudian, mereka menyaksikan dengan sedih ketika gunung es raksasa menghantam kepala mereka. Jun Moxie tertawa riang di udara. Menempelkan pedangnya ke gunung es, trik ini terlalu kreatif. Karena pantulan di lapisan es, semakin panjang pedang terekspos, semakin banyak pantulan akan hal itu. Jadi Chen Chong hanya melihat ujung pedang, tetapi Qi Tianfeng dan yang lainnya melihat pedang datang dari segala arah, dan puluhan ribu dari mereka. Keempat orang baru saja mendarat ketika puncak es tanpa henti mengikuti, menabrak mereka. Berat seluruh gunung membebani mereka. Hong! Air yang terciprat mencapai langit. Seluruh danau kecil itu lenyap, hanya menyisakan gunung salju yang tidak besar atau kecil, berdiri di tempatnya. Tidak dapat menghindari, Chen Chong dan yang lainnya menderita dampak pada saat yang sama.
Semua orang merasakan sakit di tengkorak mereka, beban besar gunung yang menimpa mereka. Mereka mengambang di air tanpa ruang untuk memasang resistensi bentuk apapun dan tak terhindarkan ditekan langsung ke dasar danau. Meskipun danau kecil ini tidak terlalu dalam, itu tidak terlalu dangkal, jadi itu memberikan daya apung. Kalau tidak, keempat orang suci ini akan diratakan menjadi pancake di gunung ini. Tetapi dasar danau ini di pegunungan tidak berlumpur, tetapi sangat kokoh dan kokoh. Jadi mereka berempat masih terjebak dalam kesulitan. Dengan kehebatan mereka, bahkan menghadapi puncak es ini secara langsung dan menerobos lapisan-lapisan itu bukanlah masalah besar. Itu hanya halangan paling banyak. Jadi mereka tidak berpikir untuk melarikan diri, tetapi memilih untuk menghadapinya langsung. Mereka selalu berpikir bahwa puncak es adalah serangan untuk menghalangi mereka, serangan fatal yang sebenarnya ada di pintu keluar terakhir yang tersedia. Gunung es yang tampaknya besar ini menjadi segmen terlemah, segmen yang memberi mereka kesempatan untuk bertahan hidup. Jadi mereka memutuskan untuk menghadapinya secara langsung, menghancurkan dan menerobosnya. Awalnya ini bukan ide yang buruk jika mereka benar-benar menghadapi seorang ahli yang mungkin bukan yang kedua dari mereka, atau bahkan lebih kuat dari mereka, ini tanpa diragukan lagi akan menjadi keputusan yang tepat dan pilihan terbaik. Tapi masalahnya terletak ketika mereka baru saja akan bersentuhan dengan gunung es. Tepat pada saat itu ketika mereka akan melepaskan semua akumulasi Suan Qi mereka, pihak lain tiba-tiba membunuh jalan keluar dari lapisan es. Menyerang pada saat yang paling tak tertahankan. Karena mereka tidak bisa lagi terus naik, satu-satunya pilihan yang tersisa adalah mundur. Tapi mundur, mereka harus menanggung reaksi Suan Qi mereka sendiri. Gigitan iblis, jadilah itu, semuanya akan baik-baik saja setelah mereka memuntahkan darah. Tapi masalahnya ada pada saat mereka memuntahkan seteguk darah ini, mereka harus berurusan dengan gunung es raksasa. Mereka nyaris tidak bisa bernapas ketika gunung es itu menimpa mereka. Setelah itu, mereka terdesak ke dasar danau dan cukup beruntung untuk tersedak air. Tersedak air, kesalahan mendasar semacam ini yang akan dilakukan orang biasa yang baru mulai belajar berenang. Tetapi ini terjadi pada seorang suci dianggap sebagai kisah yang fantastis. Tapi Jun Mosia tidak memilih untuk pergi ke bawah air untuk melanjutkan pembunuhannya. Karena dia mengerti bahwa meskipun keempat orang suci ini menderita serangan balik dan luka-luka yang diderita akibat gunung es, kemampuan tempur mereka masih tetap ada. Mereka masih memiliki kecakapan luar biasa yang jauh melebihi miliknya sendiri. Meskipun mereka semua menderita cedera, dia masih jelas bukan pasangan mereka. Berjuang di ruang kecil di bawah air itu sama dengan melempar heli demi kapak. Bagaimanapun, itu tidak seperti mereka akan selalu berada di bawah air. Mereka harus keluar cepat atau lambat. Jun Mosia sangat sabar sekarang. Dia sedang menunggu saat para orang suci tidak bisa lagi bertahan di sana. Hanya dengan begitu dia akan muncul dan menyerang. Dan dia samar-samar bisa merasakan bahwa momen itu tidak terlalu jauh. Akhirnya, setelah beberapa suara keras, gunung es yang relatif besar itu pecah berkeping-keping. Panah air melesat keluar dari bawah air dan ke langit. Jun Mosia tidak terganggu dengan itu dan terus menyembunyikan dirinya dan menunggu. Panah air ini hanyalah serangan untuk menguji air, tidak perlu khawatir tentang itu. Seperti yang diperkirakan Jun Mosia, meskipun keempat orang suci telah berhasil memecahkan kebekuan, mereka tidak segera muncul. Setelah panah air pertama itu, panah air yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan secara intensif. Sebenarnya, keempat orang suci tidak memiliki banyak harapan untuk panah air yang ditembakkan ke udara. Dengan kecakapan menakutkan dari lawan mereka, jika panah air ini dapat menyebabkan pelecehan sekecil apapun, mereka akan sangat beruntung. Tujuannya adalah untuk mematikan rasa musuh dan membuat mereka tidak dapat mengetahui dari mana mereka berasal. Ini adalah tujuan utama mereka. Tapi, pakar, di udara itu benar-benar tidak begitu terampil sampai-sampai dia bisa mengabaikan kekuatan panah air ini. Ini adalah panah air yang ditembakkan oleh Suan Qi dari para ahli yang solid dengan tingkat budidaya seorang suci. Meskipun mereka tidak memiliki tujuan, kekuatan mereka masih besar. Dihadapi dengan serangan panah air yang tiba-tiba dan intens, itu tidak mudah bagi Jun Mosia yang bersembunyi di udara. Dia segera mulai menghindari mereka dengan kemampuannya, tetapi panah air begitu terkonsentrasi dan dekat sehingga salah satu dari mereka telah berhasil, sayangnya, memukulnya tepat di pantatnya. Tuan Muda Jun didorong ke langit di bawah kekuatan panah air yang sangat besar. Tujuan panah air ini adalah untuk melecehkannya, dan ada panah yang tak terhitung jumlahnya, semuanya bervariasi dalam kekuatannya. Meskipun Tuan Muda Jun didorong ke langit dari kekuatannya, dia tidak terluka. Beberapa orang suci ini benar-benar kuat. Jun Mosia menggosok pantatnya dan meringis. Meskipun berada dalam situasi yang kurang menguntungkan, sambil menahan napas di bawah air untuk waktu yang lama, mereka masih mampu menembakkan panah air yang kuat.
Nyaris meledak trisan aku. Sialan sial. Dia memiringkan kepalanya sebelum tiba-tiba mengangkat penjaganya. Cek. Beberapa bajingan ini. Tidak kencing di air bukan? Itu benar-benar sial. Dia dengan cepat menggosok pantatnya lalu mengendusnya dengan sekuat tenaga. Dia hanya merasa lega setelah memastikan tidak ada aroma aneh. Menyesatkan musuh. Cek. Akhirnya, dengan suara keras, 4 sosok manusia, semuanya terengah-engah, muncul dengan percikan air di mana-mana. Chen Chong dan yang lainnya muncul. Keempat orang suci ini tidak pernah begitu tertekan dan dalam situasi yang sedemikian menyedihkan sepanjang hidup mereka. Bahkan ketika mereka masih muda dan baru saja memulai perjalanan mereka di dunia pugilistik dengan kemampuan hanya suan emas atau suan perak. Mereka tidak pernah tertindas sampai ke keadaan yang mengerikan seperti ini. Hari ini, para orang suci yang maha kuasa yang dapat menggerakkan badai hanya dengan menginjak kaki mereka benar-benar dipermainkan. Mereka berempat, mereka baru saja mengalami 2 dunia air dan api yang berbeda. Kecanggungan semacam ini sangat tak tertahankan. Satu-satunya Saint tingkat kedua, Chen Chong, memiliki tingkat kultivasi tertinggi dari 4 orang. Saat dia muncul dari air, dia segera mengamati sekelilingnya. Seperti yang dia harapkan, orang misterius itu belum mengungkapkan dirinya. Dia masih menunggu di bayang-bayang. Bagaimana dia bisa tahu bahwa pada saat ini, Tuan Muda Jun masih menghindari panah air di udara? Orang tua ini benar-benar kacau. Chen Chong sangat marah, hampir akan mulai berteriak dan memaki-maki. Kemampuan nyata orang tua itu jelas jauh lebih tinggi daripada kami berempat, bahkan jika kita berempat bergabung, kita mungkin bukan lawannya. Bahkan jika dia keluar di tempat terbuka dan bertarung dengan kita, tidak ada keraguan bahwa dia telah mendapatkan kemenangan di tangannya. Tapi bajingan ini hanya harus memilih untuk mengintai di bayang-bayang dan menggunakan skema berbahaya ini. Dia jelas berencana untuk bermain-main dengan kita sampai kita mati. Bagaimana kita bisa menanggung penghinaan seperti itu? Ini benar-benar tidak dapat diterima. Tapi apa yang bisa kita lakukan bahkan jika kita tidak menanggungnya? Bahkan jika kita ingin bertarung sampai mati. Kita membutuhkan lawan, bukan? Bahkan jika itu adalah jerami terakhir, kita masih harus menanggungnya. Mereka berempat meledak, segera menyusun strategi untuk keluar. Chen Chong, yang berada di udara, mengambil napas dalam-dalam dan menunjuk. Lewat situ. Citian Feng dan yang lainnya selalu sangat yakin dengan penilaiannya. Ditambah lagi, dia yang terkuat di antara mereka semua, dan dia mungkin tidak akan menunjuk ke arah acak secara membabi buta. Tanpa berpikir, mereka semua berlari ke arah itu. Tetapi ketika mereka melihat ke atas, mereka bertiga membeku sebelum berbalik secara sinkron dan berlari ke segala arah yang berbeda, sambil mengutuk dalam hati mereka, Chen Chong bajingan ini. Bajingan, memiliki niat buruk seperti itu. Wajah Chen Chong, yang berkilauan dengan tetesan air, juga menjadi sangat menghibur. Karena ke arah yang ditunjuk jarinya, seberkas cahaya pedang sama kuatnya dengan sinar matahari, membentuk garis lurus dengan ujung jarinya, terbang melayang seperti sambaran petir. Mungkinkah ini Chen Chong berencana untuk mengirim kami bertiga mati sehingga dia bisa mendapatkan lebih banyak waktu untuk melarikan diri? Dia adalah yang paling kuat di antara kita, jika dia mengorbankan kita, dia memang akan memiliki kesempatan untuk selamat. Citian Feng dan yang lainnya langsung memiliki pikiran yang sama, orang-orang dari dunia dewa yang elusif benar-benar tercela. Tapi kami bertiga bukanlah orang bodoh, karena kita sudah menyadarinya, apakah kita masih akan menjadi pionmu? Tidak ada yang perlu dikatakan. Mereka bertiga menghindar dengan sangat gesit. Saat trio telah berpisah, secara alami, Chen Chong menjadi satu-satunya target pedang itu. Chen Chong tidak pernah menyangka akan seberuntung ini. Setelah dengan cepat memindai sekeliling dan menemukan arah yang relatif aman, dia tidak pernah menyangka bahwa itu adalah tempat penyergapan musuh. Ini terlalu naas. Bahkan Chen Chong panik pada saat ini. Bagaimana dia bisa mengambil pedang brilian yang tak tertandingi ini sendirian? Dalam kepanikannya, dia menendang kakinya dan terbang ke atas seperti roket. Pedang dingin yang bersinar di belakang punggungnya mengejar tanpa henti. Dalam waktu singkat, Chen Chong telah beralih di antara 17 jenis gerakan yang mendalam dan membalikkan lebih dari 30 arah yang berbeda, tetapi dia masih tidak bisa melepaskan pedang dari jejaknya. Cahaya pedang ini adalah refleksi dari kondisi pikiran Tuan Muda Jun saat ini, perburuan tidak akan berhenti sampai kehidupan mereka berakhir. Bab 786, kami sudah ditipu. Penterjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Chen Chong bahkan lebih tercengang. Dia tiba-tiba menyerbu ke arah Citian Feng dan yang lainnya dengan kecepatan tinggi. Satu-satunya pilihan yang tersisa bagi mereka adalah untuk berkumpul bersama dan menghadapi ancaman sebagai satu. Hanya dengan begitu mereka memiliki sedikit peluang untuk selamat. Apakah mereka dikalahkan mengandalkan semua ini? Mereka lebih baik dipukuli sampai mati daripada takut mati. Itu akan sangat memalukan.
Keempat orang suci bersatu sekali lagi. Mereka semua memiliki pemikiran yang sama, sebagai orang suci, bagaimana kita bisa dikejar-kejar oleh orang lain seperti anjing liar. Bahkan jika kita mati, setidaknya kita harus mati dengan bermartabat. Mari kita ambil risiko semuanya. Mereka berempat mendarat dan berbalik pada saat yang sama, bersiap menghadapi cahaya pedang yang cemerlang bahkan dengan mengorbankan nyawa mereka. Keempat bahkan siap secara mental untuk terbunuh secara instan, tetapi tiba-tiba, mereka menemukan bahwa tidak ada apa-apa. Seolah cahaya pedang yang menyilaukan dan membunuh itu tidak pernah muncul pertama kali. Cek, apa yang dimaksud dengan bajingan ini? Jika dia ingin membunuh kita, mengapa dia tidak menyelesaikannya saja? Apa tujuan bermain-main dengan kami berulang kali seperti ini? Aku benar-benar akan tergila-gila ke kuburan aku. Cui Chang dia meludah. Sepertinya niat orang ini adalah untuk bermain-main dengan kita sampai kita mati. Gim kucing dan tikus. Orang ini benar-benar ganas, sedemikian rupa sehingga tidak tertahankan. Chen Chong menghela nafas dan bertanya, bagaimana kondisimu? Seberapa kuatkah kekuatan yang masih kamu miliki? Petik 2. Citian Feng ragu-ragu sejenak sebelum menjawab. Dalam gelombang serangan api sebelumnya, kami hanya berlari dengan kecepatan tinggi, menggunakan beberapa Suan Qi, tapi itu bukan kerugian besar. Tapi orang tua ini menderita serangan balasan dari Suan Qi aku dan dihancurkan oleh gunung es itu, karena tidak siap. Sekarang aku masih memiliki sekitar 80% dari kekuatan aku dicadangkan, jadi mungkin tidak sepenuhnya mustahil untuk melakukan perlawanan. Petik 2. Saking Liu menatap Chen Chong dengan sedikit permusuhan di matanya. Aku sama dengan bos. Cui Chang dia mengangguk untuk menunjukkan bahwa itu sama baginya. Chen Chong menghela nafas lega. Aku juga telah memesan lebih dari 80% dari kekuatan aku, mungkin itu masih belum cukup, tetapi ada peluang untuk berhasil. Petik 2. Ketiganya mengangguk setuju, ekspresi sangat serius di wajah mereka. Prioritas saat ini adalah menemukan tempat untuk memulihkan dan memulihkan kekuatan kita. Jadi kita akan dapat meningkatkan peluang kemenangan kita. Pada saat yang sama, kita harus menemukan cara untuk meminta bantuan dari 3 tanah suci. Kecakapan orang ini terlalu menakutkan, kami tidak mampu berurusan dengannya. Bahkan jika Tuan Muda 1911 muncul kembali, dia mungkin tidak harus lebih kuat dari orang ini. Kata Chen Chong. Orang ini panas di persidangan kami, namun kami tidak dapat menemukannya. Bagaimana kita bisa menghindarinya, apalagi memulihkan diri? Citian Feng bertanya. Chen Chong mengerutkan kening. Mereka berempat berdiskusi sebentar. Kemudian, pada saat yang sama, mereka terbang ke pegunungan dengan kecepatan tinggi seperti bintang jatuh. Menghadapi kecepatan orang misterius ini, tinggal di dataran datar seperti ini sama dengan menunggu pihak lain datang dan memukuli mereka. Hanya dengan memasuki gunung dan menggunakan topografi yang rumit untuk kebijaksanaan mereka akan memberi mereka kesempatan untuk menang. Seperti yang diduga, sepertinya orang yang berada dalam bayang-bayang menjadi sedikit cemas dari tindakan mereka memasuki gunung. Seolah-olah dia tidak dapat menentukan tindakan selanjutnya, dia segera menggunakan serangkaian serangan yang tajam. Puluhan ribu pedang panjang terbentuk menjadi bima sakti di langit, mengejar mereka. Tidak ada keraguan bahwa serangan pedang ini sangat kuat, dan bahkan dengan kekuatan mereka, tidak satu pun dari keempat orang suci itu yang berani menerimanya. Tapi mereka semua senang. Seperti yang diharapkan, orang tua yang kejam ini khawatir bahwa akan sulit menemukan kita setelah kita memasuki medan gunung yang rumit. Keempat tidak bisa membantu tetapi merasa lebih bersemangat ketika mereka melihat bahwa skema mereka efektif. Benar-benar mengabaikan lampu pedang di belakang mereka, mereka berlari menuju gunung seperti hidup mereka bergantung padanya. Mereka terus berlari sampai tiba di lereng gunung. Chen Chong, sebagai yang terkuat, memimpin dan berlari ke suatu tempat. Ada penyok di dinding gunung di sini. Membentuk gua. Di atas adalah tubuh gunung yang kokoh, dan hanya ada satu pintu masuk dan keluar. Dan sisi sebaliknya adalah lembah yang dalam. Terlepas dari apakah musuh menggunakan serangan api atau serangan air, itu akan sama sekali tidak berguna di sini. Itu adalah lokasi terbaik. Citian Feng dan yang lainnya penuh dengan pujian untuk tempat ini. Chen Chong berkata, sekarang, kita berempat harus bergantian menjaga dan memulihkan kekuatan kita secepat mungkin. Kami akan meninggalkan satu orang. Terlepas dari seberapa kuat lawannya, selama mereka mencoba memasuki tempat ini, orang itu akan mencoba yang terbaik untuk menghentikannya. Hanya dengan beberapa waktu penyangga, kita bisa bergabung dan menyerang. Dan asal jika dia tidak datang, tetapi jika dia mencoba menyerang, akan lebih baik bagi semua orang untuk bersatu dan memaksanya untuk jatuh ke lembah yang dalam. Petik 2. Saking Liu akhirnya tertawa. Skema yang bagus. Bos Chen benar-benar penuh dengan ide-ide jahat. Petik 2. Demi mengungkapkan ketulusannya dalam bekerja bersama, secara alami untuk gelombang pertama, terserah pada Chen Chong untuk berjaga-jaga sementara Citian Feng dan yang lainnya pulih. Chen Chong adalah yang terkuat di antara mereka semua,
jadi tentu saja, itu lebih aman dengan perlindungannya. Pada saat ini, fajar belum pecah. Chen Chong berdiri di pintu masuk gua dengan pedangnya. Perasaan spiritualnya mengalir keluar, meliputi seluruh gua dan sekitarnya dalam radius 30 sang. Dia yakin bahwa dengan topografi yang begitu menguntungkan, bahkan jika seorang ahli Sein King menyerang, mereka berempat akan dapat mengalahkannya bersama-sama. Tiba-tiba, seseorang mulai tertawa dari langit. Seperti kata pepatah, kamu mungkin memiliki kesempatan untuk menghindari bencana alam, namun pada akhirnya, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari dosa kamu. Kalian benar-benar pandai memilih tempat. Apakah kamu berpikir bahwa dengan bersembunyi di sini kamu akan benar-benar aman? Memilih lokasi yang luar biasa seperti ini. Orang tua ini benar-benar kagum dengan kebijaksanaan kamu. Apakah kamu belum pernah mendengar tentang runtuhnya puncak pedang yang tertutup salju? Petik 2. Wajah Chen Chong berubah. Orang misterius di udara itu tidak memberinya waktu untuk merespons. Suara itu berteriak, kekuatan bumi. Jatuh. Seluruh gunung mulai bergetar mengikuti perintah ini. Sedemikian kuatnya sehingga mereka tidak bisa menjaga diri mereka seimbang. Secara alami, yang terjadi selanjutnya adalah gunung-gunung runtuh dan bumi pecah. Seluruh gunung runtuh sepenuhnya dalam sekejap. Chen Chong benar-benar memilih lokasi yang cemerlang. Seandainya itu ada di tempat lain, bahkan jika ada tanah longsor, itu mungkin tidak menyebabkan gangguan bagi ketiga orang suci. Tetapi gunung-gunung ada di belakang tempat ini, dan sebuah tebing yang menggantung berhadapan dengan kanan. Seluruh gunung mengalah ke arah itu, dan mereka berempat seperti semangkuk air yang tiba-tiba terbalik. Runtuhnya gunung yang tiba-tiba itu melemparkan keempat orang suci ke arah jatuhan 10.000 kaki itu. Mereka berempat akan menggunakan suanki mereka untuk melarikan diri tetapi bertemu dengan pandangan putus asa. Seluruh gunung jatuh ke arah tebing ini, jatuh ke arah mereka. Bajingan tua yang licik, kamu benar-benar kejam. Chen Chong hanya bisa mengeluarkan kalimat ini sebelum dia dimakamkan dengan melempari batu bersama Qi Tianfeng dan yang lainnya. Batu yang tak terhitung jumlahnya dengan ukuran bervariasi menghujani. Kemudian, seluruh tubuh gunung itu menekan. Itu adalah gunung es sebelumnya, tapi sekarang, itu adalah gunung yang sebenarnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara ledakan keras bergema terus-menerus, semakin keras. Oh, Tuhanku, ini tepat sasaran, sangat bagus. Tuan Muda Jun tertawa dengan gila, bahunya bergetar hebat. Kamu tidak bisa menyalahkanku, kalian berempat benar-benar terlalu pandai memilih tempat. Kamu memilih lokasi yang cocok untuk dikubur hidup-hidup. Aku akan merasa sedih jika aku tidak membantu kamu memenuhi keinginan kamu. Petik 2. Meskipun dampak runtuhnya gunung itu mengerikan, tetapi itu masih tidak mampu menghancurkan para orang suci sampai mati. Lagi pula, ketika puncak pedang runtuh, Mo Xiao Yao, yang merupakan venerabel tingkat keempat, masih bisa mengikis jalannya. Apalagi keempat orang suci ini. Tapi setidaknya, tanah longsor ini telah memberi mereka masalah dan cedera yang relatif signifikan. Tidak ada keraguan dalam hasil ini. Perbedaannya hanya terletak pada tingkat kerusakan yang ditimbulkan pada mereka. Tapi bagaimanapun, kehilangan keterampilan Suan yang dihasilkan tidak bisa dihindari. Dan itulah satu-satunya tujuan Tuan Muda Jun. Dia tidak serakah tentang itu. Sejumlah besar esences dari 5 elemen yang diserap Jun Moxie di pegunungan bersalju belum benar-benar diserap dan dicerna, meskipun meridiannya tersumbat dengan itu bahkan sampai sekarang. Dan meskipun mereka luar biasa, pada akhirnya, mereka hanya meningkatkan kekuatan 5 elemen dan tidak memiliki manfaat besar pada seni keberuntungan surga yang tidak terkunci. Tapi apapun itu, mengaktifkan kekuatan 5 elemen tidak lagi menantang untuk Jun Moxie sekarang. Dan kekuatannya juga telah berubah secara signifikan. Sama seperti ketika puncak pedang runtuh, Tuan Muda Jun telah menggunakan banyak kekuatan dan bahkan pengaturan yang lebih hati-hati untuk membuatnya nyaris tidak berhasil. Tapi sekarang, gunung besar ini telah runtuh sepenuhnya dalam satu jentikan jari-jarinya. Ini perbedaan yang sangat besar. Pada saat Chen Chong dan yang lainnya akhirnya kembali ke permukaan setelah menggunakan kekuatan 9 ekor lembu jantan dan 2 harimau satu dan banyak kesulitan, keadaan tragis dan menyedihkan yang mereka alami sudah cukup untuk membuat siapapun yang melihat pemandangan ini menangis. Ini. Apakah mereka masih orang suci yang menakjubkan dan menginspirasi? Bahkan seorang pengemis mungkin terlihat lebih baik daripada keempat orang itu. Wajah mereka memar dan bengkak, dan tubuh mereka berlumuran darah. Cui Chang dia bahkan menyeret kaki yang patah. Jelas, dia adalah salah satu yang kurang beruntung di antara mereka. Ada darah segar yang menetes dari mulut keempat orang ini, dan mata mereka benar-benar tidak fokus dan linglung. Mereka berempat berbalik untuk saling memandang, berharap untuk berbagi perasaan duka satu sama lain. Dosa macam apa yang kita berkomitmen untuk pantas mendapatkan ini? Pada saat ini,
cahaya pedang yang menyilaukan turun seperti bintang jatuh dari langit. Salah satu dari mereka menusuk Chen Chong. Chen Chong meraung. Dia merasa seluruh dadanya dipenuhi amarah. Jika dia tidak melampiaskannya, dia akan diusir sampai mati. Dia juga memutuskan untuk tidak mencoba dan menghindarinya. Mengumpulkan semua Xuan Qi yang tersisa di tubuhnya, dia mengangkat pedangnya dengan marah dan bersiap diri untuk melakukan serangan. Apapun yang terjadi, aku tidak akan lari lagi. Bahkan jika aku mau, aku tidak bisa. Mungkin juga bertarung sampai mati. Bebaskan aku dari semua penghinaan itu. Tetapi kenyataan berbeda dari harapannya. Dengan dentang keras, pedang bertemu. Namun, cahaya pedang yang tak tertandingi menghilang dalam sekejap, seolah-olah itu tidak muncul di tempat pertama. Kedua pedang itu sama-sama cocok. Chen Chong benar-benar bingung. Ini terlalu mengejutkan. Bahkan jika musuh telah menghancurkannya dengan satu serangan itu tidak akan mengejutkan. Dengan pertempuran ini, Chen Chong bisa dengan jelas merasakan bahwa musuh telah menggunakan semua kekuatannya. Tapi dia sudah kehilangan sekitar 80% dari kekuatannya. Dengan kata lain, kekuatan pihak lain hanya hampir sama dengan sekitar 20% miliknya sendiri. Dicocokkan secara merata. Ini, bagaimana ini mungkin? Tiba-tiba, sebuah pikiran keterlaluan muncul. Tertipu, kami tertipu. Ketika Chen Chong mengatakan ini, dia sangat marah sehingga dia merasa seperti muntah darah dan memiliki keinginan untuk menangis dan menangis. Mereka tidak hanya ditipu, mereka juga ditipu. Bab 788, Nasib Tanpa Jalan Keluar. Penterjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Keempat orang suci ini benar-benar dipermainkan oleh lawan, lolos dari kematian beberapa kali sampai mereka benar-benar kelelahan. Dengan nafas terakhir mereka menyadari bahwa lawan yang mereka pikir sangat tangguh, kuat, dan tak tertandingi hanyalah seekor anak ayam kecil yang hanya bisa dihancurkan oleh salah satu dari mereka sendiri dengan satu tamparan. Tidak heran dia menolak untuk menghadapi kita secara langsung. Jadi begitulah adanya. Dia berani melawan kita secara langsung. Apakah dia layak? Lawan itu mungkin yang mulia dengan tingkat 2 kultivasi. Seekor gorengan kecil, menggunakan metode yang aneh dan bengkok, benar-benar bermain-main dengan keempat orang suci ini sampai mereka dinonaktifkan. Citian Feng dan yang lainnya tercengang setelah mendengarkan penjelasan Chen Chong. Mereka tidak mau mempercayainya, tapi pedang itu sebelumnya adalah bukti terbaik. Setelah beberapa lama, Saking Liu melihat ketiga lainnya, lalu memperhatikan bentuk menyedihkannya sendiri, tiba-tiba memuntahkan seteguk darah segar. Menekuk dadanya, dia meratap, aduh, ini sangat menjengkelkan. Petik 2. Kemarahan keempat ini sudah cukup untuk meratakan seluruh gunung. Ini terlalu menjengkelkan. Seandainya mereka menderita kerugian besar ini di tangan beberapa ahli yang tak tertandingi, maka itu masih masuk akal dan tidak memalukan ini. Tetapi kenyataannya adalah bahwa sekelompok gajah besar ini benar-benar dituntun oleh hidung oleh seekor tikus kecil dan bahkan terluka. Pengecut, tunjukkan dirimu. Sen ini ingin melahapmu hidup-hidup. Meski begitu, tidak cukup untuk memuaskan amarah ini. Tunjukkan dirimu, keluar, titik. Citian Feng mengertakkan gigi dan meraung, suaranya sedikit pecah, seolah-olah dia akan menangis. Ini terlalu memalukan. Oh. Karena kamu tidak bisa dididikkan bahkan setelah memakan aku hidup-hidup, maka aku lebih baik tidak menunjukkan diri. Karena kamu masih akan marah. Mungkin juga semakin marah. 4 orang suci agung, bukankah rasanya senang berlarian sepanjang malam? Hahaha. Jika kami melampirkan ekor anjing ke gelandangan kamu, bukankah kamu semua akan menjadi anjing liar yang benar-benar? Itu akan sangat pemandangan. Petik 2. Bajingan tercela. Aku akan mencabik-cabikmu. Mata Chen Chong benar-benar merah. Tiba-tiba dia dikejutkan oleh kesadaran. Kamu Jun Mosie. Ya, tidak heran kamu adalah Saint Agung legendaris. Untuk menyadari bahwa itu adalah tuan muda ini setelah 1 malam. Aku terkesan. Jun Mosie terkekeh. Perjalanan malam ini benar-benar tidak sia-sia. Dari semua pahlawan di dunia ini, siapa yang akan mencapai prestasi luar biasa seperti itu? Siapa yang cukup beruntung untuk menyaksikan orang suci berubah menjadi anjing liar yang menyedihkan? Siapa yang pernah melihat orang suci berubah menjadi pengemis? Hahaha, Saint Chen Chong, gelandangan kamu begitu putih dan adil hahaha. Aku sudah melihat semuanya. Chen Chong marah dan malu, tanpa sadar menarik-narik pakaiannya yang sobek dan compang camping. Dia berteriak dengan marah. Jun Mosie, kamu bajingan, tunggu saja. Petik 2. Ya, orang suci telah mengamuk. Aku sangat takut, sangat menakutkan gelombang. Suara itu perlahan memudar. Keempat orang suci marah sampai-sampai mereka hampir meledak, tetapi mereka tidak dapat melakukan apa-apa terhadap situasi tersebut. Tetapi luka luar mereka masih perlu dirawat, jadi mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan meninggalkan tempat ini untuk mencari air untuk membersihkan luka mereka dan mengobati luka-luka mereka.
Tapi itu sangat aneh. Mereka mencari di seluruh gunung, tetapi mereka tidak dapat menemukan satu pun sumber air. Bahkan setetes embun pun tidak. Sama seperti ketika legenda dihancurkan, banyak harapan dan harapan akan hilang, tetapi melalui kehilangan, mereka dapat melanjutkan. Demikian pula, setelah mereka berhasil bangun dari mimpi buruk yang mengerikan itu, meskipun mereka dibiarkan penuh dengan rasa malu dan amarah yang tidak bisa dihilangkan, ancaman mematikan yang menggantung di kepala mereka juga lenyap. Karena mereka telah diserang dari sisi air terjun, mereka tidak memiliki setetes air pun sepanjang malam. Karena mereka dimakamkan di bawah gunung sebelumnya, luka-luka mereka sangat parah, dan suan ki mereka telah sangat habis. Tapi setelah mereka memahami kemampuan Jun Moxie yang sebenarnya, mereka tidak lagi terganggu olehnya. Meskipun mereka kelelahan dan sangat terluka. Keempat orang ini tidak peduli sedikit pun tentang Yang Mulia. Bagi mereka, sekarang karena tidak ada ancaman bagi kehidupan mereka, dua prioritas utama adalah untuk mengisi ulang diri mereka dengan air dan merawat luka-luka mereka. Bagaimana mereka bisa melakukannya tanpa air? Bahkan mengobati luka membutuhkan air. Tapi mereka berempat menyisir kemana-mana. Pikiran putus asa lain muncul. Bajingan ini terlalu kejam. Menjadi selengkap ini. Tidak hanya sumber air yang hilang, bahkan tidak ada sedikit es atau salju. Pergantian musim antara musim dingin dan musim semi, tetapi tidak sedikit pun salju dapat ditemukan. Apakah masih ada keadilan di dunia ini? Mereka berempat mengutuk dan bersumpah, tetapi sayangnya, mereka dibiarkan tanpa pilihan. Mereka hanya bisa berbalik dan menuju ke arah air terjun yang baru saja mereka hindari. Dari tampilan situasi saat ini, sepertinya itu adalah satu-satunya harapan di daerah sekitarnya. Tetapi keempat orang suci ini sepenuhnya memahami apa artinya membuat kemajuan kecil dengan kesulitan besar. Ternyata trik dan skema licik yang tidak mereka peduli mampu mempermainkan seseorang sampai mati. Jalan setapak yang layak di pegunungan, sempurna untuk berjalan, tiba-tiba ambruk tanpa peringatan apapun saat mereka melewatinya. Tidak masalah jika itu hanya runtuh, mereka hanya bisa terbang, bukan? Tapi saat mereka terbang, puncak gunung tiba-tiba jatuh menimpa mereka. Perjalanan ini penuh dengan gentar dan ketakutan. Mereka semua diliputi keringat. Ketika mereka akhirnya menemukan hutan kecil dan berencana untuk istirahat, mereka semua diikat di akar pohon raksasa. Mereka nyaris tidak punya waktu untuk membebaskan diri ketika cahaya pedang datang ke arah mereka dengan niat membunuh. Meskipun mereka tidak lagi takut pada serangan itu, tapi itu cukup fatal. Bagaimanapun, mereka semua menderita luka berat dan kelelahan total. Mereka lelah dan haus. Serangan yang tidak mereka pedulikan masih mengharuskan mereka untuk menggunakan suan ki mereka, yang sudah hampir habis, untuk menyelesaikannya. Tidak diragukan lagi, ini adalah beban tambahan yang akan merugikan mereka. Akhirnya, mereka berempat akhirnya kembali ke air terjun itu. Pada saat itu, mereka telah mengalami banyak serangan gencar. Dan setiap upaya pembunuhan benar-benar tidak dapat diprediksi, melampaui harapan mereka. Dari 4 dari mereka, 3 dari mereka sudah terluka parah. Yang terburuk adalah Saking Liu, seluruh lengan kirinya telah dipotong. Seluruh kulit kepala di kepala Citian Feng hilang. Darah segar mengalir keluar. Meskipun yang terkuat, Chen Chong, tidak menderita cedera yang drastis seperti yang lainnya, dia menerima perawatan terbaik Tuan Muda Jun justru karena dia yang terkuat. Sebagian besar serangan diarahkan kepadanya selama seluruh perjalanan ini, hampir membuat Sen-Sen tingkat kedua ini menjadi gila. Ketika mereka akhirnya mencapai sisi air terjun, mereka berempat berteriak pada saat yang sama. Penderitaan. Apa ini? Kami di sini belum lama ini. Mengapa itu berubah sepenuhnya? Gunung es telah menghilang, salju telah lenyap, air terjun telah lenyap, bahkan danau kecilnya telah lenyap. Tanahnya benar-benar kering, bahkan lebih kering dari gurun. Keempat orang suci semuanya hancur pada saat yang sama. Apa yang sedang terjadi? Apakah kita benar-benar terjebak dalam mimpi buruk? Bisakah hal seperti ini benar-benar terjadi? Setiap dari mereka terluka parah. Terutama Citian Feng, Saking Liu, dan Cui Changhe. Ketiganya menderita luka luar yang sangat parah dan membutuhkan perawatan segera. Tapi mereka hanya bisa menunda dengan paksa menggunakan sisa suan ki mereka untuk secara paksa menyegel pembuluh darah untuk sementara waktu mengobatinya. Bukan hanya itu tidak menyelesaikan masalah, itu sebenarnya tidak mengobati cedera. Mereka menyia-nyiakan lebih banyak suan ki. Luka luar seperti ini membutuhkan pembersihan secepat mungkin dan aplikasi beberapa obat sebelum dibalut dengan kain bersih untuk perlahan pulih. Tetapi masalahnya sekarang adalah bahwa mereka tidak memiliki air atau kain bersih, dan bahkan obat yang mereka bawa dihancurkan di bawah gunung sebelumnya. Pergi tanpa pilihan lain, mereka hanya bisa berjuang untuk bertahan di sana. Mereka berempat saat ini benar-benar kelelahan berlarian dan berurusan dengan serangan tanpa henti.
Sebelum ini, tidak ada yang pernah berpikir bahwa 4 orang suci dapat didorong ke keadaan tragis oleh seorang junior belaka, tingkat kedua yang mulia mereka biasanya tidak peduli. Mungkinkah surga benar-benar ingin kita mati? Mereka berempat saling memandang, dan yang mereka lihat adalah kesadaran dan keputusasaan yang mengerikan di mata masing-masing. Mereka berdiri diam, merasa seolah-olah semua kekuatan telah meninggalkan tubuh mereka. Serangkaian serangan ini telah memungkinkan mereka untuk dengan jelas menyadari bahwa bahkan jika mereka berlari untuk 20.000 lainnya li, mereka masih tidak dapat menemukan sumber air. Dengan metode aneh lawan, ia benar-benar mampu memastikan ini. Kekuatan mereka saat ini tidak lagi cukup untuk mendukung mereka untuk terus berlari jarak jauh lagi. Luka-luka Citian Feng dan Saking Liu mulai menunjukkan tanda-tanda infeksi. Mereka sudah mulai merasa pusing. Keadaannya mengerikan dan luka-luka mereka tidak bisa diobati. Dengan semua pelecehan ekstra dan hampir 80 hingga 90% dari Suan Qi mereka habis, mereka tidak bisa lagi bertahan di sana lagi. Permainan kucing dan tikus ini akhirnya berakhir. Yang kalah adalah 4 orang suci yang dulunya tak tertandingi. Mereka semua dipenuhi dengan keputusasaan yang ekstrim. Langit akhirnya mulai cerah. Tiba-tiba, angin sepoi-sepoi menyapu dengan lembut. Di atas batu yang tidak terlalu jauh berdiri seorang pemuda, jubah putih bersihnya bergoyang tertiup angin. Dengan tatapan cerah dan tajam di matanya, dia menyeringai pada mereka berempat. Jun, Mo, Xie, kamu bajingan akhirnya memutuskan untuk menunjukkan dirimu sendiri. Desis Cencong, napasnya menjadi lebih berat. Seluruh jiwanya gemetar karena marah. Oh, Yang Maha Kuasa, 4 orang suci, ini dianggap sebagai pertemuan aktual pertama yang kita miliki. Aku membayar salam aku. Aku pikir karena aku sudah memutuskan untuk mengirim kamu 4 di jalan, tentu saja, aku harus menunjukkan diri. Jun Mosie dengan sopan menangkupkan tangannya. Kamu sedikit start. Benar-benar, tercela, kejam, tak tahu malu, menggunakan begitu banyak trik licik. Kemampuan nyata apa itu? Cencong mengertakkan gigi dengan marah, seluruh tubuhnya bergetar dan matanya benar-benar merah. Memikirkan semua pertemuan yang mereka miliki dalam perjalanan ini, Cencong akan muntah darah dan mati. Aku menyampaikan permintaan maaf terdalam aku, serta simpati aku yang paling tulus, terhadap apa yang telah kamu lalui. Jun Mosie menyeringai. Tolong percaya apa yang aku katakan, aku sungguh-sungguh bersungguh-sungguh. Tapi, menggunakan kata-kata seperti, tercela, dan tidak tahu malu. Itu seharusnya tidak digunakan olehmu, Sein Chen. Petik 2. Dia tertawa kecil dan melanjutkan. Aku harus mengatakannya, sangat. Tiba-tiba, ekspresinya beralih ke kemarahan dan kegelisahan. Menunjuk jarinya ke arah mereka, dia berteriak, 3 tanah suci benar-benar tercela. Kejam, tak tahu malu. Petik 2. Ekspresinya lebih sedih daripada Cencong. Bab 789, Hidup, Mati, dan Terobosan. Penterjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Wajah marah Citian Feng menjadi sangat merah, dan dia sangat marah sampai-sampai bibirnya bergetar saat dia berbicara. Jun Mosie, kamu sudah menggunakan begitu banyak skema licik dan plot untuk mendorong kita berempat ke sudut, sekarang. Kamu bahkan punya pipi untuk memanggil kami tercela dan tak tahu malu. Apakah kamu bahkan merasa malu? Adakah nurani? Petik 2. Jun Mosie menatap dingin dan berkata dengan dingin. Para orang suci terkasih, kalian berempat saat ini berada di ujung tali. Secara alami, aku tidak ingin berbohong kepada orang mati. Jadi aku akan membiarkan kamu mati memahami mengapa kamu mati. Jadi kalian semua bisa melanjutkan perjalanan dengan rela. Petik 2. Dia berhenti sebelum melanjutkan dengan termenung. Karena aku, Jun Mosie, telah bangkit tiba-tiba di dalam Tianxiang, aku tidak pernah berpikir untuk melawan siapapun. Selama tidak ada yang menyinggung aku tidak akan menyinggung siapapun. Ini selalu terjadi. Bagi aku, 3 tanah suci berada jauh di atas aku, dan memang benar bahwa aku tidak akan mencoba untuk mengklaim koneksi dengan kamu, tetapi aku juga tidak akan memprovokasi kamu. Hanya ketika aku bertemu Sue Yan barulah aku mengetahui adanya bencana besar yang merupakan ancaman bagi umat manusia. Perang untuk merebut surga yang selalu kamu bicarakan. Pada saat itu, kami berdua sering membahas bagaimana kami harus membantu selama perang untuk merebut surga, dan bagaimana kami harus menjaga ras-ras aneh di luar Pillar of Heaven's Mountains, apapun pengorbanan yang harus kami lakukan. Pada saat itu, kami berdua merasa bahwa bahkan jika kami akan kehilangan nyawa di Pillar of Heaven's Mountains, itu akan sia-sia. Petik 2. Sekilas rasa malu muncul di wajah Cencong dan yang lainnya. Mereka sudah menebak apa yang akan terus dia bicarakan. Pada saat itu, aku percaya bahwa rencana untuk mengalahkan Sue Yan sudah dalam tahap awal, dan sudah dilakukan juga. Jangan kamu berani menyangkal ini. Upaya itu bertahun-tahun yang lalu, aku yakin beberapa dari kamu sangat menyadarinya. Tetapi kami tidak berpikir untuk membalas dendam,
atau lebih tepatnya, bahkan jika kami ingin membalas dendam, itu harus menunggu sampai perang untuk merebut surga lebih dulu. Sue Yan menetapkan hatinya untuk melindungi stabilitas benua dan kedamaian umat manusia, bersiap untuk perang. Meskipun aku sangat tidak setuju dengan tindakan kamu sejak awal, tetapi aku tidak mengatakan apa-apa dan memilih untuk mendukungnya. Tapi demi perang untuk merebut surga, sementara Sue Yan terus-menerus berbelas kasih terhadap 3 tanah suci, yang dia dapatkan hanyalah kerugian yang lebih besar. Tetapi dengan penampilan dan yang menantang surga dari aula aristokratku, ketiga tanah suci menggunakan segala macam cara tercela untuk merebutnya dengan paksa. Berhenti apa-apa. Sudahlah, demi perang untuk merebut surga, kami menoleransi itu. Tetapi dari semua hal yang seharusnya tidak kamu lakukan, selain mengirim lebih dari 90 ahli ke Jun Residence dengan niat untuk menghapus Jun Family dan dengan paksa mencuri resep dan adalah untuk membuat serangan yang tak terhitung jumlahnya dalam perjalanan panjang kami ke keluarga Dongfang. Ketika aku, Jun Mo Xie, sampai di rumah, kamu menerobos ke dalam Jun Residence. Ketika aku, Jun Mo Xie, pergi menjemput ibu aku, kamu berulang kali menyergap kami. Membantai kami lebih dari 10.000 li. Ketika aku, Jun Mo Xie, naik gunung salju, kamu mengirim hampir 600 pasukan untuk menunggu aku. Dan bahkan 9 orang suci ke Tianxiang. Istri tercinta aku, karena serangan sendi kamu, menggunakan metode tercela seperti mengancamnya dengan keluarga aku, terpaksa menggunakan pil Saint King dan hampir binasa. Petik 2. Jun Mo Xie mendengus dan menggertakkan giginya. Chen Chong, katakanlah, jika kamu adalah aku, apa yang akan kamu lakukan? Apa aku harus memperpanjang leherku dan membiarkan kalian membunuhku? Jika aku berurusan dengan kalian, apakah itu dianggap keterlaluan dan berbahaya? Tercela dan tak tahu malu. Apa jenis metode curang yang aku gunakan? Aku tidak cukup kuat, tetapi apakah aku masih harus menggunakan kelemahan aku dan berhadapan dengan kamu orang suci? Hanya dengan demikian akan adil dan terhormat. Kalian menggunakan metode tercela dan membunuh orang dengan telapak tangan dan pedang, aku menggunakan air, api, dan batu gunung. Apa aku sangat tercela? Petik 2. Chen Chong tetap diam, tapi dia melihat ke langit dan menghela nafas panjang. Penyesalan menggenang di dalam hatinya. Bahkan jika kamu masih bersikeras bahwa aku tercela, lalu bagaimana? Aku tidak bisa repot-repot berbicara dengan kamu tentang logika bombastis, tidak sepadan dengan waktu aku. Dari awal hingga akhir, aku tidak pernah berpikir untuk menjadi musuh dengan ketiga tanah suci atas kemauan aku sendiri. Tapi kalian terus memaksaku ke kondisi saat ini. Ini semua adalah hasil dari tindakanmu sendiri. Apa hubungannya dengan orang lain, dan apa hubungannya dengan aku? Petik 2. Demi seluruh dunia, itu memang tujuan mulia dan alasan yang bagus. Tapi ini bukan alasan mengapa keluarga Jun harus binasa. Kata Jun Mo Xie dengan sedih. Bahkan jika kamu membunuh satu orang demi kedamaian seluruh alam semesta, orang itu juga akan melakukan perlawanan. Sein Chen Chong, apa yang aku katakan, apakah kamu memahami? Chen Chong menjawab, tentu saja aku tahu maksudmu. Mungkin kita memang berlebihan, tapi kami juga memiliki hati nurani yang bersih. Petik 2. Iya nih, kalian pasti akan dengan hati nurani yang bersih. Sejak kapan kalian punya hati nurani yang bersalah? Jun Mo Xie tertawa dingin dan berkata, jadi sekarang kalian telah jatuh ke keadaan ini, tolong jangan katakan bahwa aku tidak tahu malu. Karena ketika aku membunuhmu, aku juga akan memiliki hati nurani yang bersih. Kamu pantas mati, dan kematian kamu tidak cukup untuk menghapus kejahatan kamu. Terlepas dari alasan apa yang kamu miliki, saat kamu menyinggung keluarga Jun, kamu seharusnya sudah mati. Petik 2. Chen Chong tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Jun Mo Xie, memang, kamu memiliki keunggulan dalam pertempuran ini. Tetapi apakah kamu berpikir bahwa kemenangan ada di tangan kamu sekarang? Bahwa kamu bisa menjadi tidak terkendali? Memang, kita semua mengalami cedera berat dan tidak memiliki kekuatan untuk melakukan perlawanan, tetapi kamu tidak layak mengambil nyawa kita. Petik 2. Dia tiba-tiba berdiri dan niat pertempuran yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Jun Mo Xie, ayo, orang tua ini akan membiarkan kamu melihat apa itu Sein. Bahkan jika itu dalam keadaan menyedihkan di mana aku tidak memiliki jalan keluar, kekuatan seorang Sein bukan untuk seorang junior seperti kamu untuk menghina. Petik 2. Dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan serius. Jun Mo Xie, biarkan aku memberitahumu satu hal. Yin Yang Sein itu, Jiang Junji. Petik 2. Jun Mo Xie memotongnya dan dengan dingin berkata, dia sudah pergi terlebih dahulu untuk membuat pengaturan untuk kalian. Dia mati dengan nyaman, hanya dicabik-cabik oleh serigala. Petik 2. Chen Chong tersentak kaget. Setelah beberapa saat, dia terkekeh dan berkata, bagus. Baik, benar-benar ganas dan tanpa ampun. Ayo, Jun Mo Xie, biarkan orang suci ini mengutus kamu dalam perjalanan. Gunakan hidupmu untuk mengalami kehebatan Sein yang mengerikan. Petik 2. Chen Chong tiba-tiba membusungkan dadanya. Aura yang luas dan perkasa mengalir di mana-mana.
Saat ini, meskipun dia tampak menyedihkan dan pakaiannya sobek dan compang camping, wajahnya sangat tenang. Tatapannya sungguh arogan. Kekuatan Santo telah terungkap sepenuhnya. Jun Moxie tertawa dingin. Kekuatan orang suci. Haha, baiklah, biarkan aku melihat kemampuan mengejutkan yang dimiliki Sein seperti pengemis menyedihkan ini sebelum aku. Dia tertawa keras sebelum melanjutkan. Lihat bagaimana tuan muda ini mengalahkan 4 orang suci dengan 1 pedang. Siapa lagi yang ada di dunia ini yang mampu kekuatan yang begitu mengesankan? Petik 2. Memegang pedangnya, dengan kepakan jubah putihnya, ia terbang dengan suara mendesing. Chen Chong sangat dekat dengan kematian karena kemarahan. Seandainya kami berada di negara asal kami, kamu bajingan akan melarikan diri dari salah satu dari kami. Mungkin kamu bahkan kesulitan melarikan diri. Sekarang kamu berani bicara besar dan mengatakan bahwa kamu ingin menghadapi 4 orang suci sendiri. Tapi Chen Chong tahu bahwa dia adalah satu-satunya yang bisa melakukan sedikit perkelahian di antara mereka berempat. 3 lainnya sama sekali tidak memiliki perlawanan. Jika Jun Moxie mengalahkannya, maka pembicaraan besar pihak lain akan menjadi kenyataan. Proses itu tidak masalah, yang penting adalah hasil akhirnya. Sementara dia masih berpikir, Jun Moxie sudah muncul di atas kepala. Chen Chong berteriak dan melompat, pedangnya berbenturan dengan udara Jun Moxie. Semakin Chen Chen bertempur, semakin jengkel hatinya. Kekuatannya yang tersisa tidak cukup untuk mengalahkan musuh. Di sisi lain, Jun Moxie lebih berani saat dia bertarung, tidak menunjukkan belas kasihan, mengejar tanpa henti, benar-benar penuh keberanian. Mereka yang kehilangan kekuatannya akan diremehkan dan dikalahkan. Chen Chong merasa lebih sedih ketika dia bertarung. Tiba-tiba dia terbang mundur dan berteriak. Jika kalian bertiga bisa kembali, katakan saja bahwa Chen Chong telah gagal dari harapan Saint King dan dia tidak dapat melakukan bagiannya dalam perang untuk merebut surga lagi. Qi Tianfeng terkejut. Mengabaikan rasa sakit di sekujur tubuhnya, dia melompat dan berteriak, "Kakak Chen. Kamu." Chen Chong tertawa dengan gila-gilaan, rambutnya menjalar kemana-mana, kilau menyilaukan dari matanya. Seluruh tubuhnya mulai membengkak, dan wajahnya langsung berubah sepenuhnya menjadi merah. Dia menendang Qi Tianfeng dan yang lainnya pergi ke jarak yang aman untuk mencegah mereka terjebak. Kemudian dia menyerbu ke arah Jun Moxie, melolong, "Jun Moxie. Ikuti aku di jalan. Untuk dapat berkeliaran di dunia bawah dengan orang tua ini adalah kehormatan terbesar yang bisa kamu miliki. Nikmati dengan hati-hati sisa-sisa kehebatan orang suci ini dan melangkahlah dalam perjalanan kamu menuju kematian." Petik 2. Jun Moxie mendengus dingin, matanya tiba-tiba bersinar. Dengan hati-hati merasakan aura kuat yang meledak dari Sein, dia berkata dengan acuh tak acuh. "Chen Chong, kamu ditakdirkan untuk kecewa." Sejak Tuan Muda Jun meninggalkan gunung-gunung bersalju, dia merasa kultivasinya mencapai puncak kemacetan, bahwa dia akan menembus level kelima kapan saja. Tapi tidak ada yang terjadi bahkan ketika dia sedang sibuk berlarian. Sampai kemarin, ketika dia bertarung dengan keempat orang suci dalam kecerdasan dan kekuatannya, dia tiba-tiba mendapatkan pencerahan dari tindakan para orang suci. Sekarang, dia tiba-tiba merasakan perasaan pencerahan yang sama. Itulah sebabnya dia memutuskan untuk bertaruh dan bertarung dengan Chen Chong ketika mereka turun gunung. Sehingga dia dapat mengalami semacam aura yang mengesankan ini yang hanya dimiliki oleh para orang suci. Kalau tidak, dia mungkin akan menunggu sampai ketika mereka mati untuk mengungkapkan dirinya. Dia tidak tertarik bahkan membuang air liurnya untuk mereka. Itulah sebabnya bahkan dalam pertarungan 1 lawan 1 dengan Chen Chong yang telah berlangsung begitu lama, dia belum mengaktifkan kekuatan 5 elemennya untuk menaklukkan musuh. Dan kali ini, dampaknya pada dirinya dari penghancuran diri Chen Chong akan sangat besar. Jadi Jun Moxie sangat menantikan perasaan semacam ini. Chen Chong tertawa jahat. "Anak nakal, kemampuan macam apa yang kamu miliki untuk membuat aku kecewa? Kamu pasti akan mati." Petik 2. Tiba-tiba, dia mempercepat dan dibebankan pada Jun Moxie. Mata Jun Moxie fokus saat dia mengayunkan pedangnya ke depan, menusukkannya ke Chen Chong. Pada saat ini, ketika tawa gila Chen Chong masih bergema di langit, seluruh tubuhnya meledak dengan keras ledakan. Dinding batu di sekitarnya runtuh. Puing-puing terbang, menembak ke langit. Sebuah lubang raksasa muncul di tanah. Sebuah kekuatan gemetar yang luar biasa kuat melemparkan Qi Tianfeng dan sisanya lebih jauh lagi. Ketika ketiganya akhirnya menstabilkan diri, mereka memandang dengan cemas. Asap perlahan menghilang. Tanah itu benar-benar sunyi dan kosong. Tidak ada Chen Chong dan tidak ada Jun Moxie. Seorang suci dari generasinya telah dikemudikan oleh Jun Moxie hingga mati dengan denotasi diri. Qi Tianfeng tertegun. Air matanya jatuh tanpa sadar. Siapa yang tahu bahwa pada akhirnya, Chen Chong yang mengorbankan dirinya untuk binasa bersama Jun Moxie untuk memastikan kehidupan mereka bertiga. Tapi Saking Liu tiba-tiba menjerit, memandang ke arah dengan sangat tidak percaya.
Di tengah asap itu, sesosok tubuh yang mengenakan pakaian putih murni, tanpa noda berjalan perlahan. Tatapannya tajam dan dingin dan pedangnya bersinar. Itu adalah Jun Mosie. Penghancuran diri Sein Chen Chong tingkat kedua bahkan tidak membahayakannya, yang mulia tingkat kedua, cedera fatal. Dari penampilannya, tidak ada kerusakan sama sekali. Mereka bertiga dihantam oleh fakta yang sulit dipercaya dan tidak bisa dimengerti pada saat bersamaan. Jun Mosie, pemuda ini, apakah dia manusia atau hantu? Dalam keterkejutan mereka mendengar Jun Mosie berkata dengan dingin. Apakah kamu ingin menyelesaikannya sendiri, atau kamu ingin aku mengalami kesulitan mengirimmu dalam perjalanan? Aku akan memberi kalian hak istimewa untuk memilih. Petik 2. Ketiganya tertawa bersamaan. Dengan nada yang sangat pedih, Chi Tianfeng berkata, Chen Chong mengorbankan hidupnya dan memeluk kematian tanpa pamrih. Apakah kita bertiga begitu berbeda dengannya? Kami telah lama melihat kehidupan dan kematian di masa lalu. Petik 2. Chi Tianfeng tertawa. Jun Mosie, kamu pasti akan menyesali ini. Aku akan menunggumu di neraka. Menunggu seluruh keluargamu. Kemudian menarik kedua saudara lelakinya yang disumpah di sampingnya, mereka saling memandang dan tertawa keras pada saat yang sama. Mari kita menjadi saudara di kehidupan kita selanjutnya. Tubuh mereka semua tersentak pada saat yang sama sebelum jatuh ke tanah, mati. Jun Mosie akhirnya menghela nafas lega setelah melihat 3 mayat di lantai. Episode pembalasan ini akhirnya berakhir sementara. Tapi apa yang akan terjadi akan menjadi badai yang lebih menakutkan, lebih dahsyat. 4 orang suci, mati, seperti ini. Dari 9 orang suci, 8 orang sudah mati. Pukulan hebat seperti ini, bahkan 3 tanah suci tidak mampu melakukan ini. Jadi apa yang ditunggu pasti adalah pembalasan gila dan putus asa dari ketiga tanah suci. Tapi Jun Mosie tidak memiliki upaya untuk mempertimbangkan semua masalah ini. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mendesah dalam kesedihan karena, tepat ketika Chen Chong meledak, aura tanpa bentuk telah memicu sesuatu. Seni keberuntungan surga yang tidak terkunci dalam tubuhnya mulai mendidih dengan aneh, dengan cara yang gila dan kejam. Berbagai bagian tubuhnya dipenuhi dengan ki yang lebat dari seni keberuntungan surga yang tidak terkunci. Suara gemuruh terdengar di kesadarannya, seolah-olah seluruh dunia akan dihancurkan. Dia akan segera melakukan terobosan. Terobosan yang telah lama muncul akhirnya telah tiba. Jun Mosie mengerutkan kening, dengan paksa mengaktifkan kekuatan bumi. Dengan ledakan, lubang besar muncul di bawah mayat trio, yang jatuh tepat ke dalamnya. Meskipun mereka adalah musuh, mereka tetaplah orang suci. Jun Mosie tidak ingin mayat mereka terpapar ke hutan belantara. Setelah ini selesai, tubuh Jun Mosie menghilang dengan cepat. Tepat ketika dampak aura dari ledakan Chen Chong mempengaruhi Jun Mosie, dia telah menyelesaikan pemahamannya tentang tingkat Sein. Kemudian, dalam selang waktu yang sangat singkat ini, dia melarikan diri ke pagoda Hongjun. Kekuatan ledakan besar di belakang punggungnya melemparkannya tepat. Mei Sueyan, yang berada di tengah-tengah berlatih, tampak terkejut pada Jun Mosie, yang terbang seperti layang-layang longgar. Dia menamparkan dinding pagoda Hongjun, menempel di dinding seperti bintang laut. Tepat ketika dia bertanya-tanya mengapa orang ini masuk dengan aneh kali ini, dia melihat dia meluncur turun dari dinding. Dia menggosok hidungnya, yang sedikit memerah akibat benturan dan bergumam, kesalahan, kesalahan. Lain kali, aku akan melakukan yang terbaik untuk melakukan pintu masuk yang lebih bergaya. Petik 2. Mei Sueyan terdiam. Tapi dia melihat Jun Mosie bergegas keluar suara mendesing lagi. Setelah beberapa saat, dia terbang kembali, auranya benar-benar tidak stabil, napasnya semakin cepat. Sueyan, aku mungkin menerobos lagi. Kamu harus ingat sensasi guncangan tempat ini ketika terobosan terjadi. Ini akan sangat berguna bagi kamu di masa depan. Petik 2. Setelah mengatakan ini, dia terbang dengan terburu-buru lagi. Mei Sueyan membelalakkan matanya. Dia akan melakukan terobosan lagi. Apakah dia masih manusia? Bagaimana dia bisa begitu mengejutkan? Bagaimana mungkin manusia bisa memiliki kecepatan yang begitu mengerikan dalam peningkatan? Apakah aku binatang Suan atau dia binatang Suan? Bahkan Suan Bis tidak akan seperti dia. Binatang buas yang sebenarnya sangat berbeda dari dia. Bab 790, kedatangan tiba-tiba Umuki. Penterjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Ini sudah merupakan terobosan kelima dari Tuan Muda Jun dan dia sudah sangat akrab dengannya. Tetapi di sisi lain, itu adalah pertama kalinya Mei Sueyan mencobanya. Bagi Mei Sueyan saat ini, pengalaman terobosan tingkat tinggi dari keterampilan tingkat tinggi ini sangat berharga. Ini akan menjadi pengalaman paling penting untuk kemajuan masa depannya. Paling tidak, itu memungkinkannya untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Jadi bahkan pada saat yang genting seperti ini, Jun Mosie tidak lupa datang untuk memberitahunya.
Sepertinya aku harus melalui terobosan aku di pagoda Hongjun setiap saat, tapi mengapa aku keluar lagi tepat setelah aku baru saja masuk? Mungkinkah karena kehadirannya di dalam aku menjadi kacau? Jadi Jun Mosie segera terbang kembali, menghilang dengan jejak asap ke tingkat keempat setelah membuat wajah lucu pada Mei Sueyan yang terkejut dan meninggalkan sebuah kalimat. Aku lupa, aku hanya bisa melakukan terobosan di sini, surga bumi spiritual Ki di sini. Kamu mengerti. Mei Sueyan benar-benar kehilangan kata-kata. Mengangkat cakarnya yang menggemaskan, dia menempelkannya di matanya. Orang ini terlalu membingungkan. Seorang mudlehead seperti dia sebenarnya memiliki kecepatan kemajuan yang mengerikan. Apakah ini masuk akal? Tidak butuh waktu lama sebelum Mei Sueyan dengan jelas merasakan seluruh pagoda Hongjun bergetar. Itu mulai kecil dan lembut, seperti angin yang menyebabkan riak di permukaan air ketika bertiup. Tapi perlahan, itu menjadi lebih intens. Sepertinya kemajuan terobosan ini kali ini akan memiliki gerakan yang cukup besar. Mei Sueyan mengingat apa yang dikatakan Jun Mosie dan dengan cepat mengaktifkan seni keberuntungan surga yang tidak terkunci dan menenangkan hati dan pikirannya. Dia perlahan mulai menghargai keadaan tingkat tinggi semacam ini yang hanya datang secara kebetulan dan bukan dengan pencarian yang rajin. Di sisi lain, Jun Mosie baru saja duduk bersila. The Art of Unlocking Heaven's Fortune telah menembus kekuasaannya dan mulai memberontak di dalam tubuhnya. Energi roh yang awalnya berkumpul menjadi bola tiba-tiba menyebar ke 10.000 jalur yang berbeda, berjalan bola-balik dalam garis bujur Jun Mosie. Seiring dengan arus, melawan arus, dan beberapa bahkan berani keluar dari jalan mereka. Pakaian Jun Mosie juga meledak berkeping-keping dengan bam. Pada otot-ototnya yang berbeda, benjolan kecil bisa terlihat, seperti ada tikus kecil di bawah kulitnya. Berlari kemana-mana. Jika bukan karena fakta bahwa dia jelas bahwa dia sedang menjalani terobosan, Jun Mosie pasti akan berpikir bahwa dia sudah menjadi gila. Bahkan mengalami gigitan iblis sungguhan tidak akan sedramatis ini. Situasinya sedikit menakutkan. Kemudian gelombang rasa sakit yang luar biasa dan tajam menghantamnya, seperti jarum besi panas yang menusuk ke dalam benaknya tanpa peringatan sebelumnya. Intensitas rasa sakit ini sangat besar sehingga Jun Mosie hampir tidak bisa menahan tangisannya. Tapi dia dengan kuat menahannya hanya karena satu alasan. Jun Mosie terus-menerus khawatir tentang Mei Sueyan. Jika aku benar-benar mengeluarkan teriakan aku, tidak hanya itu tidak akan membantu dengan apapun, bahkan mungkin membuat Mei Sueyan berpikir bahwa menerobos sangat sulit. Jika ini meninggalkannya dengan ingatan yang buruk, itu akan sangat-sangat buruk. Dan itu bahkan mungkin menjadi ketakutan terbesarnya ketika dia menerobos di masa depan. Jadi Jun Mosie menjalaninya dengan sekuat tenaga, membiarkan semua otot dan tulang di tubuhnya tegang dan membengkak. Meskipun dia sangat kesakitan dan menderita hingga dia berkeringat, dia masih mengertakkan gigi dan tetap diam. Tidak membuat suara. Intensitas rasa sakit dan durasi berada di luar harapan Jun Mosie. Itu benar-benar berbeda dari terobosan level keempat sebelumnya. Meskipun terobosan sebelumnya penuh dengan rasa sakit dan penderitaan, jika dibandingkan dengan yang ini, rasa sakit yang dialami dalam contoh sebelumnya sama dengan ditusuk dengan jarum ringan. Terobosan level kelima ini terlalu menyakitkan. Keefektifan seni keberuntungan surga yang tidak terkunci memang yang pertama di dunia, tetapi begitu pula penderitaannya. Seni-seni lain dihitung dalam jangka waktu bertahun-tahun, tetapi seni keberuntungan surgawi yang terkini ini tampaknya dihitung sebagai rasa sakit. Setiap level semakin menyakitkan, sungguh seni yang legendaris. Jun Mosie tertawa getir di dalam hatinya. Perlahan, dia bahkan tidak punya mood untuk menghibur dirinya lagi. Dengan peningkatan intensitas rasa sakit, bahkan jiwa kecil yang baru lahir di dantiannya menggeliat. Ditarik dan diregangkan 1 detik, lalu dihancurkan menjadi bola pada detik berikutnya. Aura jiwa yang baru lahir itu sangat lemah, sepertinya hampir hancur setiap saat. Sejauh ini rasa sakit ini benar-benar mencapai ekstrim. Jun Mosie kehilangan hitungan berapa kali dia telah menembus toleransi rasa sakitnya. Awalnya, ketika penderitaan telah mencapai batas tertentu, sistem pertahanan diri manusia akan dipicu, menyebabkan orang itu merasa pingsan. Dalam istilah medis, itu dikenal sebagai shock. Ini juga merupakan bentuk perlindungan diri manusia. Tetapi kasus Tuan Muda Jun terlalu tidak konvensional. Sebagai seseorang dengan 2 kehidupan, dalam kehidupan sebelumnya, pengalamannya dalam pembunuhan mengharuskannya untuk tetap sadar. Pergi ke shock. Apa itu tadi? Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam kehidupan ini, sepertinya dia telah melewati penderitaan terlalu banyak. Ketika tubuhnya terbiasa dengan pengalaman menyakitkan ini, bahkan pengalaman paling menyakitkan tidak akan membuatnya terkejut. Tentu saja, sebagai akibatnya, rasa sakit akan berlanjut. Dan dia akan menanggung rasa sakit dan penderitaan ini dalam keadaan yang benar-benar sadar. Ini adalah bagian yang paling tak tertahankan. Akhirnya, setelah waktu yang lama, rasa sakit sepertinya mulai memudar. Jun Mosie hendak menghela nafas lega,
Tapi dia menyadari bahwa penghalang ke tingkat kelima dari pagoda Hongjun masih tetap tak terselesaikan. Tingkat kelima dari Art of Unlocking Heaven's Fortune juga tidak menunjukkan tanda-tanda pemberian. Apa yang sedang terjadi? Tuan Muda Jun masih bertanya-tanya tentang hal ini ketika gelombang rasa sakit yang hebat memukulnya. Jun Mosie merasakan seluruh tubuhnya mengejang, semua ototnya bergerak-gerak, merasa seluruh organ internalnya hancur. Rasa sakit yang akut terus datang dalam gelombang, memukulnya hampir 9 kali. Bahkan dengan keuletan Jun Mosie yang tak tertandingi, dia hampir hancur berantakan. Sadar tidak menyamakan pikirannya untuk dapat mendukungnya. Penderitaan semacam ini adalah beban yang sangat mengerikan di hatinya. Keringat pada tubuh Jun Mosie mengalir seperti aliran kecil, perlahan-lahan membentuk genangan besar di tanah. Tepat ketika Tuan Muda Jun kelelahan mental dan fisik, sangat menderita, linglung sampai-sampai dia hampir tidak lagi mampu menghidupi dirinya sendiri, Jun Mosie tiba-tiba menyadari hal lain. Jenis rasa sakit yang tak terlukiskan ini, bahkan aku akan menyerah. Lalu, jika Sueyan mencapai tingkat ini dan perlu menerobos, dia benar-benar tidak punya persiapan untuk itu. Bagaimana dia bisa bertahan? Bagaimana dia bisa menerimanya? Tepat ketika dia memiliki pemikiran ini, rasa sakit di tubuhnya tampaknya telah sangat menurun karena dia terganggu dengan mengkhawatirkan Mei Sueyan. Sementara dia terganggu, perasaan sakit itu juga akan berkurang secara signifikan, yang merupakan hal yang baik pada saat ini. Proses terobosan kali ini terlalu menyakitkan. Terlalu tak terduga. Setiap gelombang rasa sakit melampaui gabungan rasa sakit yang dia rasakan dari semua terobosan sebelumnya. Kenapa seperti ini? Jun Mosie tidak tahu bahwa tahap kelima dari Art of Unlocking Heaven's Fortune adalah garis pemisah terbesar dari seluruh rangkaian keterampilan. Dia hanya bisa dianggap sebagai praktisi sejati setelah melewati tahap ini. Dengan kata lain, hanya setelah melewati tahap ini, Jun Mosie akan benar-benar melangkah dalam perjalanannya ke puncak. Tahap ini adalah untuk membersihkan tubuh manusia dari segala macam ketidakmurnian. Membersihkan seluruh meridian, dari organ-organ internal hingga setiap bagian tubuh, mengubah semuanya dari awal. Seluruh tubuh akan menjadi sama sekali baru. Tahap ini adalah dari mana bagian, Unlocking Heaven's Fortune, dalam The Art of Unlocking Heaven's Fortune berasal. Dengan serangkaian suara meledak, manusia kecil di dantian Jun Mosie berjuang dalam kesakitan, akhirnya meledak dari beban dan menghilang tanpa jejak. Saat jiwa yang baru lahir menghilang, Jun Mosie meludahkan seteguk darah, seolah-olah dia disambar petir. Bahkan matanya menjadi kusam dan tak bernyawa. Akhirnya, penderitaan yang tak berkesudahan berakhir. Tapi Jun Mosie tidak lagi memiliki kekuatan di tubuhnya. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menggerakkan kelopak matanya. Dia benar-benar kelelahan. Itu benar-benar terlalu menyakitkan, melelahkan secara mental dan fisik. Tiba-tiba, aliran cahaya berwarna-warni dan mempesona datang dari atas tingkat keempat pagoda Hongjun. Kemudian, perlahan-lahan berubah menjadi tangga yang perlahan-lahan membentang ke bawah kaki Jun Mosie. Di atasnya, sebuah pintu besar perlahan dibuka. Ki spiritual yang pekat dan berwarna ungu yang tidak pernah terlihat sebelumnya menyembur tanpa henti. Sebelum ini, terlepas dari seberapa pekat atau padat atau bahkan mengatur ki spiritual yang disediakan oleh pagoda Hongjun, semuanya berwarna putih. Tetapi pada tahap ini, tiba-tiba berubah menjadi ki spiritual mistis berwarna ungu. Warna ungu yang mempesona dan mempesona. Bagaimana mungkin itu berwarna ungu? Apakah ini masih spiritual ki? Jun Mosie nyaris tidak punya waktu untuk meningkatkan kecurigaannya. Ki ungu pekat ini menelannya dengan cepat, menenggelamkannya. Memasuki tubuhnya melalui mulut, hidung, mata, telinga, dan pori-pori kulitnya. Memadukan meridiannya. Setelah jiwanya yang baru lahir meledak dan seluruh tubuhnya berada di tengah-tengah kehancuran, invasi ki ungu ini di tubuhnya membawa hidupnya kembali. Energi roh asli di meridiannya perlahan menghilang. Akhirnya menghilang tanpa jejak. Sampai akhir, meridiannya benar-benar tersumbat dan diisi oleh ki ungu baru ini.